Skullcrawler di bawah tanah Pulau Tengkorak telah terusik. Tak lama kemudian, sekawanan besar Skullcrawler berbondong-bondong keluar dari bawah permukaan tanah yang retak dan hancur. Di tengah kebisingan, bebatuan yang tergulung, dan pasir berubah menjadi gelombang yang dahsyat. Dalam sekejap menelan segala sesuatu di sekitarnya. Setiap Skullcrawler memiliki panjang tubuh 20 hingga 30 meter. Memiliki kepala tengkorak yang sangat mengerikan. Sepasang lengan depan yang tebal dan kuat. Serta tubuh panjang layaknya ular piton. Di antaranya, pemimpin Skullcrawler bahkan memiliki panjang tubuh mencapai 50 meter. Jika di hari biasa, mereka pasti tidak akan berani datang ke Pulau Tengkorak untuk berbuat onar di permukaan. Bagaimanapun ada Kong yang berjaga. Naik ke atas sama saja dengan mengantar makanan sendiri. Selama bertahun-tahun ini, raksasa kerangka, mereka hanya berani bersembunyi di bawah tanah untuk bertahan hidup. Namun hari ini, mereka merasakan ada pertempuran hebat yang terjadi di permukaan Pulau Tengkorak. Dan akhirnya, aura kehidupan Kong menjadi sangat lemah. Ini benar-benar kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan. Maka pemimpin Skullcrawler, Lick, memimpin anak buahnya keluar secara massal untuk membunuh Kong sepenuhnya, lalu menguasai seluruh Pulau Tengkorak. Skullcrawler, persepsi jernihku sudah mendeteksi lebih awal dari bawah tanah Pulau Tengkorak. Pergerakan di bawah. Benar saja dugaanku. Justru kawanan Skullcrawler ini yang membuat keributan di belakang. Sekilas melihat, Skullcrawler besar dan kecil. Ternyata ada lebih dari 50 ekor. Sepertinya mereka keluar semua. Namun, kroco-kroco ini, di mataku hanyalah sampah yang menunggu untuk dibantai. Soul, kawanan Skullcrawler yang tiba di permukaan Pulau Tengkorak, langsung melihat sosok yang pingsan. Dan sekarat, Kong segera berebut menerkam ke atasnya. Ingin mencabik-cabik tubuhnya bersama-sama. Jika bisa mendapatkan sedikit daging Kong, mereka mungkin punya kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Masih mau merebut rampasanku? Sekelompok badut, aku mencibir dan menggetarkan tubuh nagaku. Seketika muncul busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tumbuh liar di antara sisiku. Seluruh tubuh memancarkan cahaya petir yang menyilaukan. Akhirnya, membentuk sambaran petir perak yang berkelok-kelok seperti ular. Melesat keluar. Bagaikan rudal kendali yang presisi. Mengunci target Skullcrawler. Gen listrik yang ditingkatkan ke level 3. Membuat kekuatan listrik yang kulepaskan meningkat drastis. Bukan lagi jutaan volt, melainkan puluhan juta volt yang nyata. Warna yang indah dan kehancuran. Aura petir perak yang berdampingan. Kecepatannya sangat cepat hingga tak terelakkan. Secara akurat mengenai tubuh satu persatu Skullcrawler. Tubuh Skullcrawler ini tadinya masih berlarian seperti anjing liar yang girang. Namun saat terkena sambaran petir itu, seluruh tubuhnya langsung hancur dari dalam. Terurai menjadi butiran darah dan meledak mati. Kamu telah memburu satu Skullcrawler. Mendapatkan 3.500 poin gen. Dalam sekejap, sebagian besar Skullcrawler tewas di tanganku. Kematian yang sangat mengenaskan. Pemandangan ini membuat pemimpin Skullcrawler yang bersembunyi di belakang ketakutan. Tidak disangka penyerbu dari luar ini adalah sosok yang jauh lebih menakutkan. Membuatnya panik dan ingin melarikan diri kembali ke bawah tanah. Namun tepat saat pemimpin Skullcrawler hendak melarikan diri ke bawah tanah, aku sudah melompat dengan satu hentakan. Melompat ke belakangnya. Mengulurkan tangan menangkap ekor pemimpin Skullcrawler. Dan menyeretnya keluar. Plak, akhirnya aku menginjaknya dengan satu kaki. Membuat Skullcrawler, kepala tengkorak sang pemimpin hancur menjadi tumpukan tulang. Hancur berkeping-keping, mati total. Menyaksikan pemimpinnya tewas mengenaskan. Skullcrawler yang tersisa, mana berani lagi berbuat onar di permukaan. Seketika bubar melarikan diri. Melarikan diri dengan panik kembali ke sarang bawah tanah. Saya tentu saja tidak berniat melepaskan para Skullcrawler ini. Mengejar langsung ke sini. Menemukan lubang sarang bawah tanah mereka. Dengan ukuran tubuh saya, tidak bisa masuk ke dalam seperti para Skullcrawler. Dan sama sekali tidak perlu melakukan itu. Beri kalian satu tembakan bom gas beracun. Terlihat sisik di seluruh tubuh saya bergetar. Sel penyengat di permukaan tubuh melepaskan racun saraf yang tidak berwarna dan tidak berbau. Mengikuti angin kencang saat kepakan sayap naga. Meniup ke dalam sarang bawah tanah para Skullcrawler. Menunggu dengan sabar selama beberapa detik. Saya pun mendengar dari dalam sarang bawah tanah. Terdengar jeritan para Skullcrawler.
Tidak lama kemudian suara itu tiba-tiba berhenti. Suara notifikasi simulator segera terdengar berturut-turut. Mengumumkan bahwa semua school Cerawur di sarang bawah tanah telah mati. Setelah itu saya memeriksa datanya. Tanpa disadari, poin gen telah terkumpul hingga 300.000. Hanya dengan membasmi kawanan school Cerawur saja sudah memberikan lebih dari 200.000 poin gen. Benar-benar panen besar. Karena poin gen sudah cukup, saya tidak lagi melakukan pembantaian besar-besaran. Daripada menyalahkan dan pada, lebih baik bersabar untuk hasil yang lebih besar. Saat ini saya mendengar raungan Kong terdengar lagi. Menoleh untuk melihat. Menemukan sekelompok manusia datang ke sisi Kong. Manusia-manusia ini mengenakan perlengkapan dan pakaian suku primitif. Di kulit mereka juga menggunakan cat minyak untuk melukis berbagai macam tanda. Seharusnya mereka adalah penduduk suku Iwi yang tinggal di Pulau Tengkorak. Dan Kong juga sudah perlahan sadar kembali. Hanya saja masih merasa pusing. Anggota tubuhnya lemas, bahkan untuk berdiri pun tidak bisa. Saat tanah bergetar hebat, Kong dan orang-orang suku Iwi segera menyadari keberadaan saya yang telah memusnahkan kawanan school Cerawur. Kembali melangkah ke arah mereka. Setiap langkah kaki membuat mereka merasa ketakutan luar biasa. Meskipun tahu kekuatan mereka sangat lemah. Meskipun tahu itu sia-sia. Semua orang suku Iwi tetap dengan berani berdiri. Berdiri di depan Kong yang tidak berdaya. Ingin melindungi pelindung mereka dengan taruhan nyawa. Kong yang kuat memaksakan diri. Mengabaikan kelemahan tubuhnya. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk menopang tubuh bagian atasnya. Mengeluarkan raungan ke arah saya. Saya tentu saja bisa mengerti maksud Kong. Dia sedang memohon agar saya melepaskan orang-orang suku Iwi ini. Untuk itu dia bersedia menyerahkan Pulau Tengkorak kepada saya. Boleh. Saya tidak peduli dengan hidup mati orang-orang suku Iwi ini. Angin kencang yang saya ciptakan dengan santai. Langsung meniup semua orang suku Iwi yang menghalangi jalan. Mendatangi Kong yang sudah seperti ikan di atas talenan. Yang siap untuk disembelih. Saya tidak memilih untuk membunuhnya. Melainkan berniat untuk menaklukkan Kong. Dan membiarkannya menjaga Pulau Tengkorak untuk saya. Bagaimanapun Kong juga adalah monster Titan. Dan salah satu karakter utama di Monsterverse. Nantinya ada banyak perkembangan cerita yang membutuhkannya. Minumlah ini bisa menawar racun di dalam tubuhmu. Saya mengayunkan tangan dengan cepat. Komandan Baja. Dengan cepat menggoreskan luka di telapak tangan saya. Meneteskan beberapa tetes darah ke dalam mulut Kong. Darah saya sendiri adalah satu-satunya penawar racun saraf tersebut. Kong tidak punya pilihan lain. Hanya bisa memilih untuk mempercayai saya. Setelah meminum beberapa tetes darah ini, efeknya langsung terasa. Benar saja, tubuh terasa jauh lebih nyaman. Gejala keracunan juga dengan cepat mereda. Nyawa akhirnya terselamatkan. Baik itu hewan biasa, maupun monster, ataupun Titan. Keinginan untuk bertahan hidup adalah naluri biologis yang terukir jauh di dalam gen. Jadi Kong juga tidak ingin mati begitu saja. Hanya bisa tunduk kepada saya yang mengendalikan hidupnya. Nanti kamu tetap tinggal di Pulau Tengkorak. Bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini untuk saya. Saya berpesan kepada Kong. Markas besar saya masih di Pulau Nublar tempat para dinosaurus Jurassic berada. Dan Partai Suonai. Tapi tentu saja tidak mungkin tinggal lama di Pulau Tengkorak ini. Dan pentingnya Pulau Tengkorak juga sudah jelas. Selain berbagai macam yang tidak ada di dunia luar. Binatang buas, tempat ini juga merupakan dunia permukaan. Menuju ke pusat bumi. Salah satu jalur dunia. Saat situasi dunia permukaan stabil di masa depan nanti, saya juga akan pergi menjelajahi dunia pusat bumi. Tempat itu bahkan lebih merupakan surga bagi para Titan. Poin gen yang melimpah semuanya melambai padanya. Kong mengangguk. Terpaksa menyetujuinya. Bisa terus tinggal di tempatnya sejak kecil. Kampung halaman yang membesarkannya, Pulau Tengkorak. Baginya tentu saja adalah hal yang paling baik. Menjaga Pulau Tengkorak pada dasarnya juga merupakan tugasnya. Setelah membiarkan Kong dan suku Iwi pergi, saya tidak membuang waktu lagi. Sayap naga tiba-tiba terbentang. Tubuh naga melesat langsung ke langit. Tiba di ketinggian Pulau Tengkorak. Mulai evolusi tingkat kehidupan. Pikiran bergerak. Saya menghabiskan 100.000 poin gen segera. Memulai evolusi tingkat kehidupan tahap berikutnya. Saat suara notifikasi simulator berbunyi, segala sesuatu di dunia dalam pandangan saya berhenti. Waktu membeku pada saat ini. Seolah-olah Tuhan menekan tombol jeda dunia.
Saya bisa melihat dengan jelas pulau tengkorak di bawah yang menyusut menjadi titik hitam. Melihat badai awan petir yang menyelimuti pulau tengkorak. Angin kencang, hujan badai, serta kilat dan guntur di dalamnya. Semuanya dalam keadaan diam. Pikiran saya entah mengapa mulai melayang. Ada satu bagian dari zaman purba. Ingatan muncul di dalam benak. Itu adalah 4 miliar tahun SM. Seluruh bumi masih berada di masa purba saat baru lahir. Di atas permukaan tidak ada air dan oksigen, melainkan dunia yang dipenuhi magma. Lingkungan ekologis yang begitu buruk. Tentu tidak mungkin melahirkan makhluk hidup di bumi. Tapi tidak ada yang tahu alasannya. Sejenis makhluk purba bernama Titan muncul secara diam-diam. Dengan sejarah evolusi makhluk hidup yang diketahui manusia sama sekali berbeda. Makhluk bernama Titan ini bukan berevolusi dari makhluk prokariotik. Seolah-olah diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan. Ciri utamanya adalah ukuran tubuh yang sangat besar dan memakan energi nuklir serta radiasi. Dimensi waktu maju ke 542 juta tahun SM. Zaman Kambrium berakhir. Ledakan kehidupan zaman Kambrium dimulai. Organisme multiseluler dalam beberapa juta tahun saja muncul secara tiba-tiba dan dengan cepat mengembangkan bentuk tubuh yang beragam. Kelompok dengan struktur yang kompleks, seperti filum arthropoda, seperti spons, hewan cnidaria, DLL, membentuk berbagai jenis filum hewan yang hidup berdampingan dalam pemandangan yang makmur. Mengikuti kemakmuran makhluk-makhluk biasa ini. Trennya juga termasuk para Titan. Sebenarnya intensitas radiasi di bumi sangat tinggi. Oleh karena itu para Titan bergerak dengan sering dan aktif. Mereka menjadi penguasa bumi kuno. Masing-masing menempati wilayah yang berbeda. Di antara satu sama lain entah hidup berdampingan secara damai, atau terus-menerus berselisih. Dimensi waktu maju ke 250 juta tahun SM. Bumi memasuki periode terakhir Paleozoikum, periode Permian. Sejenis Titan bernama dinosaurus atom berhasil berkuasa. Berada di puncak ekosistem periode Permian. Memimpin Titan lainnya. Perwakilan terkuat di antaranya adalah Godzilla yang kemudian dikenal oleh manusia. Hanya saja di akhir periode Permian, bumi mengalami peristiwa kepunahan massal makhluk hidup yang paling parah dalam sejarah. Peristiwa kepunahan perangkap Siberia yang menyebabkan 95% spesies makhluk hidup punah. Pelepasan energi yang sangat besar juga melenyapkan sebagian besar radiasi di atmosfer. Ini juga membuat termasuk para Titan termasuk dinosaurus atom terpaksa memilih untuk masuk ke masa hibernasi. Namun, masih ada sebagian kecil Titan yang tidak masuk ke masa hibernasi. Hidup di laut dalam atau dunia pusat bumi. Terus mencari sumber radiasi. Bertahan hidup di sudut-sudut yang tidak diketahui orang. Setelah itu, saya juga melihat banyak sekali tentang peristiwa besar para Titan. Misalnya pada zaman Kapur di era Mesozoikum. Ghidorah yang berasal dari luar angkasa turun ke bumi. Bersekutu dengan para penghancur bumi yang sudah ada. Meluncurkan perang Titan berskala besar. Sedangkan Godzilla, Mothra, Rodan generasi pertama, Anguirus, serta pelindung bumi lainnya seperti Blood Demon bekerja sama untuk melawannya. Akhirnya, Rodan generasi pertama dan Anguirus gugur dalam pertempuran. Mothra memasuki siklus reinkarnasi. Sedangkan Godzilla dan Blood Demon bekerja sama, membekukan Ghidorah di Antartika. Para penghancur bumi lainnya tewas atau tertidur. Perang Titan yang mengguncang dunia ini kemudian dikenal sebagai Ragnarok. Misalnya pada zaman Kuarter di era Kenozoikum. Scar King dari dunia Hollow Earth memperbudak Blood Demon, menyerang dunia permukaan, membuat bumi memasuki zaman es keempat. Akhirnya Scar King dan Blood Demon dikalahkan oleh Godzilla. Disegel di zona terlarang dunia Hollow Earth. Dan pada tahun 1100 SM, saat peradaban Fenisia sedang jaya, sekelompok orang Fenisia menyaksikan seekor yang disebut Gan, seekor dinosaurus atom, meletus pertempuran dengan Prime Muto. Gan kalah. Prime Muto tidak membunuhnya, melainkan bersarang di dalam tubuhnya, menjadikan tubuhnya sebagai sarang untuk mengerami dan membesarkan keturunannya. Tanpa disadari, saya telah melihat secara rinci sejarah Titan kuno yang bertahan hingga saat ini. Seolah-olah saya benar-benar mengalaminya sendiri. Apakah ini semacam warisan ingatan milik para Titan? Seiring berakhirnya warisan ingatan tersebut, segala sesuatu di dunia kembali normal. Waktu pun terus berlalu. Dan di dalam tubuh saya, mulai terjadi perubahan yang luar biasa. DNA di dalam sel dan kromatin. Urutan genetik.
mulai berkembang dari dalam keluar hingga ke sel, jaringan, sistem organ, dan akhirnya seluruh tubuh. Tubuh bagaikan naga besar. Terus membengkak arenanya. Mengguncang dunia. Angin bertiup dan awan bergulung. Di atas pulau tengkorak, Kong, suku Iwi dan hewan-hewan lain yang selamat saat ini secara bersamaan merasakan kekuatan yang besar. Ancaman yang mengerikan. Membuat tubuh gemetar tak tertahankan seolah tertindih gunung Tai. Sementara itu, saya yang berada di ketinggian memejamkan mata. Seolah-olah melihat ke dalam perubahan di tubuh saya sendiri. Ini adalah reaktor nuklir. Saya bisa melihat dengan jelas. Di dalam tubuh saya telah terbentuk organ biologis dan reaktor nuklir yang khusus. Mampu menyerap dari alam radiasi energi nuklir. Dan melalui proses pemurnian, proses fisi nuklir, menghasilkan panas yang sangat besar, dinosaurus atom. Saya tersadar. Ras Titan setelah tingkat kehidupan saya dimurnikan. Ternyata adalah sama dengan Godzilla. Dinosaurus atom yang sejenis dengan Dagan. Entah sudah berapa lama berlalu. Pemurnian tingkat kehidupan kali ini akhirnya selesai. Dari segi penampilan, ukuran tubuh saya kini telah mengalami perubahan kualitatif. Panjang tubuh melonjak hingga 100 meter dalam sekali jalan. Tinggi 50 meter dan berat mencapai 50.000 ton. Meskipun ukuran tubuh saya sekarang masih belum bisa dibandingkan dengan Godzilla, Ghidorah, Blood Demon, Primuto, dan Titan Alpha lainnya. Tapi sudah setara dengan Muto jantan dan betina, Rodan, Mothra dan Titan Beta lainnya. Di dalam tubuh saya juga memiliki organ reaktor atom. Nantinya tidak perlu lagi mengonsumsi daging. Hanya dengan menyerap radiasi energi nuklir sudah bisa mendapatkan energi. Dan menguasai jurus andalan Godzilla. Napas atom. Sinar panas radioaktif berenergi tinggi. Suhunya mencapai 500.000 derajat Celcius yang mencengangkan. Jauh melebihi suhu permukaan matahari. Daya hancurnya tidak diragukan lagi. Anda telah berhasil menyelesaikan evolusi tingkat kehidupan. Fusi genetik. Simulator akan secara otomatis memasuki program pembaruan. Mohon tunggu sebentar. Sebuah suara notifikasi yang tidak terduga terdengar. Program pembaruan. Saya tidak bisa menahan rasa antusias. Ingin melihat setelah simulator ditingkatkan. Perubahan apa lagi yang akan terjadi? 1 menit kemudian. Nada peringatan berbunyi lagi, pembaruan simulator selesai. Sekarang versi 2.0. Izin fusi gen terbuka. Dapat digunakan pada objek lain. Batas atas fusi gen untuk satu objek adalah 5 jenis. Saya sangat terkejut dengan terbukanya izin fusi gen. Ini berarti saya bisa pada aliansi Jurassic. Menggunakannya pada dinosaurus lain. Namun, ini juga ada batasannya. Batas atas fusi gen untuk satu objek hanya 5 jenis. Tapi ini juga sudah cukup bagus. Dinosaurus lain tidak perlu seperti saya. Menjadi serba bisa. Pejuang heksagonal. Mampu memaksimalkan kelebihan masing-masing. Cukup dengan menguasai satu aspek saja. Ketika mereka digabungkan bersama, maka akan menjadi lengkap. Aliansi Jurassic yang perkasa. Di atas pulau tengkorak. Setelah semuanya kembali seperti semula dan menyelesaikan evolusi di sini, saya mendarat kembali ke tanah. Melihat saya, Kong membelalakan matanya. Dia tidak menyangka sama sekali. Dalam waktu singkat, ukuran tubuh saya membesar sebanyak ini. Apakah ini masuk akal? Apakah monster di luar pulau tengkorak semuanya begitu aneh? Dunia ini sangat luas. Jika ada kesempatan nanti, saya akan membawamu melihat keluar pulau tengkorak. Sekalian membantumu mencari kaummu. Tapi sebelum itu, sebaiknya kau belajar berenang. Saya juga memahami maksud Kong. Sudut mulut saya terangkat membentuk senyuman. Kong sangat terkejut. Tidak tahu dari mana saya mendapatkan kabar tentang kaumnya. Namun saat menyebut berenang, Kong langsung gemetar. Dia secara alami sangat takut pada air laut. Berenang baginya sangat sulit. Jangan takut, aku punya cara. Kebetulan saya juga ingin mencoba pada objek lain. Efek penggunaan fusi gen. Membuka pustaka gen simulator. Saya bisa melihat selama setahun ini berbagai macam hewan yang saya kumpulkan. Gennya. Dengan cepat. Saya memilih bagian insang dari gen ikan. Pernapasan dan adaptasi air. Setelah serangkaian operasi, Kong yang awalnya masih bingung, tiba-tiba merasakan keajaiban pada tubuhnya sendiri. Perubahan. Akhirnya dia juga menghasilkan organ insang ikan. Berbagai kemampuan adaptasi air juga seperti naluri terukir di dalam gennya.
Apa yang terjadi? Kong menatap saya dengan sangat terkejut. Sekarang dia hanya merasa seolah-olah dia terlahir bisa berenang. Dan tidak lagi takut pada air laut. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Hanya mengatakan ini adalah kemampuan saya sendiri. Apa? Tatapan Kong ke arah saya. Juga tanpa sadar berubah. Lebih membawa sedikit rasa hormat seperti kepada dewa. Tujuan perjalanan ini sudah tercapai. Saya tidak membuang waktu lagi. Bersiap meninggalkan Pulau Tengkorak. Sudah lama meninggalkan Isla Nublar. Sudah saatnya untuk kembali. Kong malah tampak enggan berpisah dan melambaikan tangan pada saya. Meskipun baru saja dipukuli habis-habisan olehnya. Tapi tak kenal maka tak sayang. Sekarang dia sudah benar-benar tunduk pada kekuatan besar dan kemampuan misterius saya. Segera terbang ke udara. Langsung pergi ke arah kedatangan saya. Tepat pada saat ini. Di langit tidak jauh dari sana. Terdengar suara baling-baling berputar dengan kecepatan tinggi. Beberapa VR yang mengancam. Helikopter rotor masuk ke pandangan saya. Organisasi Monarch, meskipun jaraknya jauh. Saya juga bisa melihat dengan jelas. Pada bodi 5 helikopter VR Yunying ini. Terpampang jelas logo organisasi Monarch. Hampir lupa. Di Pulau Tengkorak masih ada pos terdepan organisasi Monarch. Sepertinya mereka memang datang mengincar saya. Ada jalan ke surga tapi kau tidak mau lewat. Tidak ada pintu ke neraka tapi kau malah menerobos masuk. Menemukan target. Ya Tuhan. Ukuran tubuh Miralus. Sejak kapan menjadi begitu besar? Titan, dia jelas bukan lagi seekor kera biasa. Melainkan seekor monster Titan. Serang, serang, tembakan silang. 5 unit V-22 Osprey. Meriam pesawat dari helikopter itu mengunciku. Namun, terlepas dari seberapa ganas daya tembak meriam pesawat itu. Peluru yang tak terhitung jumlahnya di atas sisik nagaku. Bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Dalam sekejap mata, aku sudah dengan cepat memutar tubuh naga raksasaku. Menuju V-22 Osprey. Bergerak maju dengan ganas ke arah skuadron helikopter. Dia datang, cepat mundur. Melihatku menyerang. Meskipun sudah bersiap secara mental. Allen tetap tidak bisa tidak terkejut. Takut akan aura yang menerpa wajahnya. Unit demi unit V-22 Osprey bergegas berbelok. Mundur dengan kecepatan penuh. Bergegas menuju arah pos terdepan Pulau Tengkorak. Namun, aku yang berkecepatan tinggi. Suara dentuman sonik yang terus mendesak saat terbang. Seperti panggilan kematian. Membuat semua pilot berkeringat dingin. Hanya dalam beberapa detik. Unit V-22 Osprey terakhir. Sudah berhasil ku kejar. Dengan santai menganggapnya seperti mainan model. Menggenggamnya di telapak tangan. Sekali remas ringan, ia berubah menjadi tumpukan besi tua. Tidak lama kemudian, ada 2 lagi V-22 Osprey. Yang satu demi satu ku kejar dan hancurkan. Akhirnya hanya tersisa Allen. Helikopter yang dikemudikannya masih melarikan diri dengan panik. Untungnya dia akhirnya melihat pos terdepan Pulau Tengkorak di kejauhan. Menara meriam sinar M1 persatu sudah selesai mengisi daya. Siap sedia. Tepat saat Allen merasa lega. Kilatan perak yang muncul tanpa peringatan. Tiba-tiba muncul. Menembus udara. Menghantam telah Osprey 1 yang ditumpangi Allen. Helikopter itu. Osprey 1 itu meledak dan hancur seketika. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit. Adapun Allen di dalamnya, bahkan tidak meninggalkan tulang belulang. Akulah yang mengejar sepanjang jalan. Dan sampai di depan Pulau Tengkorak. Lokasi pos terdepan. Sekilas melihat 3 menara raksasa yang terpasang. Meriam sinar M. Di dalam pos terdepan Pulau Tengkorak. Melihat pilot Osprey yang dijadikan umpan. Semuanya gugur dengan heroik. Anggota organisasi Monarch yang tersisa semuanya. Dengan marah menekan tombol meriam sinar M. Tombol peluncur menara. 3 menara meriam sinar M secara bersamaan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dari moncong meriam meletus. Suhu tinggi yang sangat besar sejajar dengan tanah. Sinar berkecepatan tinggi. Seperti cahaya putih merah yang menembus langit. Mengenai sepasang sayap nagaku dengan tepat. Namun yang membuat semua orang tidak percaya adalah rentetan sinar M tersebut. Semuanya berhasil ditahan oleh sayap nagaku. Bahkan permukaannya tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Tidak terluka sedikit pun. Menarik juga. Bukankah ini versi lemah dari napas atom? Terhadap senjata tipe baru manusia ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit ketertarikan.
Aku yang telah berevolusi menjadi dinosaurus atom. Pada dasarnya terhadap serangan energi atom sejenis memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Jika itu adalah Godzilla yang datang, meluncurkan napas atom yang sebenarnya, pun akan sulit melukaiku. Apalagi versi lemah dari napas atom. Tidak berguna. Anggota pos terdepan yang melihat pemandangan ini. Semuanya membeku ekspresinya. Bahkan organisasi Monarch. Sinar M yang baru dikembangkan pun tidak bisa menembus pertahanan Mirarus. Apalagi cara untuk membunuhnya? Hari ini suasana hatiku sedang baik. Aku akan berbaik hati membiarkan kalian melihat kekuatan atom. Kekuatan napas yang sebenarnya. Tubuh naga raksasaku kini melayang di atas pos terdepan Pulau Tengkorak. Reaktor atom di dalam tubuhku beroperasi dengan gemuruh. Otot berkontraksi dengan hebat memicu reaksi berantai. Mengumpulkan. Energi atom yang destruktif berkumpul di mulutku yang lebar. Ya Tuhan. Apa yang sedang dia lakukan? Sudah kubilang jangan memancing kemarahan dewa kematian tertinggi. Tamatlah kita tamat. Akhirnya, di bawah tatapan putus asa semua orang, aku menggerakkan mulutku. Sinar panas radiasi berkecepatan tinggi berwarna biru putih yang telah selesai mengisi daya. Metode pompa hisap instan seperti kilat yang menyambar langit. Dengan kekuatan penghancur yang memusnahkan segala sesuatu. Menyapu keluar. Napas atom. Suara ledakan yang memekakan telinga lahir di udara. Bergema di detik berikutnya. Napas atom. Sudah menderu. Menyapu seluruh pos terdepan Pulau Tengkorak. Apapun yang disentuhnya, baik beton bertulang, ataupun kaca paduan. Semuanya lenyap dalam sekejap. Meleleh habis oleh suhu tinggi 500.000 derajat Celcius. Bahkan abunya pun tidak tersisa. Seni adalah ledakan. Selamat, kamu telah menyelesaikan Pulau Tengkorak King Kong. Mendapatkan hadiah, darah esensi Titan 1. Darah esensi Titan mengandung esensi energi tertentu di dalam tubuh Titan. Memiliki efek nutrisi yang besar bagi makhluk biasa. Setelah dikonsumsi berkali-kali, akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan Titan. Mencapai pemurnian tingkat kehidupan. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Senang. Jika di masa depan bisa mendapatkan lebih banyak darah esensi Titan. Membiarkan dinosaurus dari aliansi Jurassic berevolusi menjadi Titan bukanlah hal yang mustahil. Bawa pulang darah esensi Titan ini untuk digunakan Grey. Sambil berpikir begitu, aku merasa ingin segera pulang. Sudah pergi begitu lama. Memang agak merindukan Nublar. Merindukan Grey dan dinosaurus dari aliansi Jurassic. Nublar. Setelah hampir 3 bulan berlalu. Akhirnya aku kembali ke Nublar. Dalam perjalanan pulang, aku juga tidak lupa untuk terus mengumpulkan gen makhluk laut yang cocok. Akhirnya berhasil menemukan 2 kemampuan genetik yang sangat diidamkan. Gen ubur-ubur Turritopsis dorni, pertumbuhan terbalik LV1. Gen tardigrada, kelangsungan hidup tersembunyi LV1. Pertama, adalah kemampuan pertumbuhan terbalik dari gen ubur-ubur Turritopsis dorni. Ketika ubur-ubur Turritopsis dorni terkena rangsangan eksternal, atau secara mekanis, terluka, dirinya dapat secara aktif dari tahap reproduksi seksual. Medusa berevolusi mundur ke tahap reproduksi aseksual tubuh penyerap air. Setara dengan berubah dari bentuk dewasa menjadi bentuk muda. Mencapai efek seperti awet muda. Ratu Monster Mo Tra juga kebetulan memiliki kemampuan serupa. Setelah meningkatkan gen ubur-ubur Turritopsis dorni, kemampuannya berevolusi menjadi kelahiran kembali Nirwana. Memberiku kemampuan yang hampir abadi. Terakhir adalah kemampuan kelangsungan hidup tardigrada. Tardigrada adalah salah satu makhluk dengan vitalitas terkuat di dunia. Vitalitasnya begitu gigih, baik di suhu yang sangat dingin maupun panas, dan dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi ekstrim. Kemampuan bertahan hidupnya yang luar biasa disebut kriptobiosis. Menunjukkan keadaan seperti mati suri. Melalui dehidrasi tubuh sendiri dan hibernasi. Untuk melawan berbagai kondisi ekstrim. Setelah itu, hanya perlu direndam air untuk langsung hidup kembali. Sangat mirip dengan kemampuan Trisolaran. Setelah meningkatkan gen tardigrada, kemampuannya berevolusi menjadi diet ekstrim. Membuat vitalitas dan kondisi ekstremku. Resistensinya meningkat drastis. Penggabungan gen ubur-ubur Turritopsis dorni dan tardigrada. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempurku, namun sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidupku. Bersama-sama menciptakan tubuh yang tak bisa mati. Akhirnya setelah melihat Nublar yang familiar, aku tidak lagi menyembunyikan wujudku. Tiba-tiba melompat keluar dari air.
sambil memercikkan ombak besar. Tubuh naga yang besar terbang ke langit. Membiarkan aliran air seperti air terjun mengalir deras dari tubuh. Sedikit spektakuler. Sementara itu, di atas Nublar, gerakan besar itu langsung menyebar ke seluruh pulau. Membuat dinosaurus di pulau terkejut. Satu persatu bersiap siaga. Mengira ada musuh yang datang menyerang lagi. Namun saat Gray memimpin, dinosaurus aliansi Jurassic datang ke selatan. Saat berada di area dermaga, yang terlihat justru sosok yang sangat familiar. Raja Naga telah kembali. Baru 3 bulan tidak bertemu. Penampilannya kembali mengalami perubahan drastis. Kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Auranya menjadi jauh lebih menakutkan. Membuat mereka merasa lebih segan dan kagum. 3 bulan tidak bertemu. Benar-benar banyak perubahan yang terjadi. Di ketinggian. Saat aku melihat aliansi Jurassic. Perubahan pada Barosaurus. Aku pun tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Hampir semua panjang tubuh atau bentang sayap dinosaurus. Semuanya bertambah lebih dari 10 meter. Berat badannya bahkan setidaknya bertambah 2 kali lipat. Melihatku kembali dengan selamat, Gley berteriak ke arah langit dengan penuh semangat. Dinosaurus lainnya pun ikut menyahut. Suara raungan bersahut-sahutan. Misalnya saat mereka memberikannya kepadaku dulu. Pemandangan ini mau tak mau membuatku tersenyum lega. Baik di kehidupan sebelumnya sebagai manusia maupun sekarang sebagai naga. Aku memiliki rumah yang begitu hangat. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi. Berapa lama aku pergi. Aku tahu. Ada keluargaku sendiri. Atau para naga keluarga yang menungguku. Dari mulut Gley aku juga mengetahui. Selama 3 bulan ini, Pulau Nublar semuanya aman-aman saja. Manusia tidak lagi menyerang, hanya ada beberapa drone pengintai yang muncul. Tapi belum sempat mendekat. Sudah dicegat oleh kawanan Pterosaurus yang berpatroli di udara. Selain itu, sesuai dengan rencana yang aku ajukan sebelum pergi, dinosaurus juga sudah belajar berenang. Mulai secara bertahap memindahkan makanan dan sumber daya lainnya ke benteng Soman di sebelah. Dan membangun bunker pertahanan besar di bawah tanah. Untuk menghadapi manusia. Serangan nuklir yang mungkin mereka lancarkan kapan saja. Kalian melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku mengangguk. Manusia selama periode ini tidak melancarkan tindakan terhadap dinosaurus. Tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Memberi mereka waktu yang cukup untuk berkembang. Selanjutnya, aku juga berencana menggunakan izin akses fusi gen untuk lebih meningkatkan kekuatan para dinosaurus di aliansi Jurassic. Setelah ini, mereka tidak akan lagi pasif berdiam diri di pulau, melainkan akan menyerang secara aktif. Jumlah fusi gen yang bisa diberikan kepada subjek lain terbatas. Jadi aku memilihkan secara terpisah berdasarkan situasi dinosaurus yang berbeda. Untuk setiap dinosaurus, memilihkan gen fusi yang paling cocok. Pertama adalah Mosasaurus, Giganotosaurus, Tyrannosaurus dan Dilophosaurus, Therizinosaurus dan dinosaurus besar lainnya. Tentu saja paling cocok dijadikan tameng daging untuk menyerang. Menarik perhatian dan menahan serangan di garis depan medan perang. Jadi untuk mereka, aku memilih struktur tubuh sebagai fokus utama kelompok gen fusi. Termasuk penguatan kulit dari gen Ankylosaurus. Serta penguatan otot dari gen gorila. Penguatan tulang dari gen Pachycephalosaurus. Penguatan organ dalam dari gen serigala abu-abu. Ditambah dengan adaptasi gen tardigrade. Pertahanan dan kemampuan bertahan hidup langsung maksimal. Berikutnya adalah Carnotaurus, Allosaurus dan Velociraptor. Dilophosaurus, Compsognathus, dan dinosaurus kecil menengah lainnya. Paling cocok sebagai penyihir atau pejuang. Memiliki keunggulan jumlah untuk menjadi penyerang utama. Jadi untuk mereka, aku memilih keragaman sebagai fokus utama gen fusi untuk metode serangan. Termasuk gigi dari gen Giganotosaurus. Penguatan cakar dari gen Therizinosaurus. Penguatan emisi gelombang suara dari gen Compsognathus. Kemampuan pelepasan listrik dari gen belut listrik. Serta neurotoksin dari ubur-ubur. Selanjutnya adalah Quetzalcoatl dan Pterosaurus lainnya di udara. Cocok sebagai pembunuh. Mengandalkan kecepatan dan keunggulan udara. Jadi aku memilihkan untuk mereka. Kemampuan kamuflase warna tubuh dari gen cumi-cumi. Kemampuan siluman inframerah dari gen ular. Kemampuan persepsi sumber panas dari gen viper. Ditambah kecepatan terbang burung frigate. Dan kecepatan serangan dari gen udang mantis. Terakhir ada Gley.
Aku secara khusus memilihkan sayap naga dari gen Pterosaurus untuknya. Pelindung tulang dari gen Ankylosaurus terbang. Emisi gelombang suara dari gen naga tiruan. Benar-benar kecepatan serangan dari gen udang mantis. Serta pertumbuhan terbalik dari ubur-ubur abadi. Menggabungkan kemampuan terbang, pertahanan, serangan jarak jauh, kecepatan serangan, kelangsungan hidup, dan berbagai kemampuan komprehensif lainnya. Setelah serangkaian penguatan selesai, semua dinosaurus di aliansi Jurassic juga telah mengalami evolusi besar di sini. Masing-masing mengandalkan kemampuan gen fusi yang berbeda. Seperti 8 dewa yang menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan keahliannya. Terlebih lagi pada kekuatan luar biasa yang saya tunjukkan. Dan memasuki misteri. Dewa, saat ini di hati mereka. Bukan hanya sekadar mendominasi dengan kekuatan. Raja Naga yang memimpin para dinosaurus. Tetapi juga yang menciptakan mereka dengan satu tangan. Gen Dewa Naga yang membuka kemungkinan tak terbatas. Setelah fusi selesai, saya kembali dari ruang penyimpanan simulator. Mengeluarkan hasil penyelesaian Extreme Deep Cold. Ramuan laut dalam Atlantis yang didapatkan. Serta hasil penyelesaian Kong, Skull Island. Darah esensi Titan yang didapatkan. Total 5 tabung ramuan laut dalam. Saya memberikannya kepada selain Mosasaurus. Dinosaurus lainnya untuk digunakan bersama. Agar mereka semua bisa seperti ikan. Bernapas di bawah air. Dan beradaptasi dengan tekanan tinggi di laut dalam. Kondisi buruk seperti kekurangan oksigen. Sangat praktis. Dan hanya ada satu porsi darah esensi Titan. Saya tentu saja menyimpannya untuk Grey. Menunggu nanti saat mendapatkan darah esensi Titan. Baru mempertimbangkan dinosaurus lain. Saat ini Grey sudah berubah drastis. Panjang tubuh mencapai 30 meter. Berat badan melebihi 300 ton. Di bagian punggung juga. Tumbuh sepasang sayap monster seperti Pterosaurus. Bentang sayap hampir 100 meter. Cukup untuk membawa tubuh naga yang besar dan berat terbang ke udara. Sisik di seluruh tubuh mengeras. Mulutnya bisa mengeluarkan gelombang suara dengan frekuensi yang berbeda. Reaksi saraf dan kecepatan serangan meningkat pesat. Terakhir, ia juga memiliki kemampuan pamungkas pertumbuhan terbalik. Sebagai kemampuan untuk menyelamatkan diri. Grey sangat terkejut dan senang akan hal ini. Terutama kemampuan terbang. Dulu saat melihat saya menumbuhkan sepasang sayap. Dan bisa terbang dengan bebas. Dia sangat iri. Dan sekarang dia juga telah menumbuhkan sepasang sayap. Mampu mengikuti. Bisa terbang bebas di antara langit biru dan awan putih sesuka hati. Grey, minumlah ini. Ini belum selesai. Saya segera membuka wadah darah esensi Titan. Di dalamnya berisi kurang dari 10 ml darah. Meskipun terlihat tidak ada yang istimewa. Dia bisa merasakan dengan jelas energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Grey mengangguk. Meskipun tidak tahu benda apa ini. Tapi dia percaya pada saya tanpa syarat. Tanpa ragu dia meminum darah esensi Titan itu. Darah esensi Titan baru saja masuk ke perutnya tidak lama. Grey tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Hanya merasa di dalam tubuh seperti letusan gunung berapi. Mengalir arus panas yang mendidih. Seiring berjalannya waktu, tubuh Grey juga mengikuti. Mengalami perubahan yang menakjubkan. Aura yang kuat dan bergejolak berpusat pada Grey. Menyapu ke sekeliling. Sisik perak putihnya bersinar terang. Naga itu meraung ke langit, suaranya menggetarkan awan. Tubuh naga Grey juga mengalami pertumbuhan liar. Suara getaran yang menusuk telinga terdengar dari dalam tulang. Permukaan otot menonjol dengan lengkungan yang lebih menakjubkan. Seluruh tubuhnya dalam waktu singkat mengalami transformasi yang menyeluruh. Dalam waktu singkat, ukuran tubuh Grey meledak. Panjang tubuh menembus 50 meter. Tinggi mencapai 25 meter. Berat badan melonjak hingga 3.000 ton dalam sekali tarikan napas. Meningkat 10 kali lipat. Sekarang ukuran tubuhnya tidak hanya jauh melampaui Giganotosaurus, Tyrannosaurus Rex Jilong. Bahkan Mosasaurus harus mengakui kekalahan. Berhasil, saya melihat Grey yang sudah berubah drastis. Aura yang kuat dari Grey membuat saya merasa senang. Kali ini Grey benar-benar bisa merasa bangga. Benar-benar menjadi aliansi Jurassic yang sesungguhnya. Peringkat kedua, ukuran tubuh dan kekuatan tempur hanya di bawah saya. Sampai di sini, semua dinosaurus telah selesai diperkuat. Dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu, kekuatan aliansi Jurassic kita sudah mencapai ketinggian yang baru. Semua sudah siap, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Rencana saya selanjutnya bukan lagi sekadar bertahan secara pasif di atas Pulau Nublar.
melainkan bersiap untuk menyerang secara aktif. Sekarang saya sudah menyelesaikan event Jurassic, Rampage, Megalodon, Frozen, King Kong. Hadiah yang didapat dari Pulau Tengkorak sangat melimpah. Setelah itu, target saya adalah film monster yang belum saya selesaikan. Misalnya Planet of the Apes dan The Great Wall. Pertama-tama, mari pilih Planet of the Apes. Memilih yang paling mudah untuk dikalahkan. Pikir saya dalam hati. Jika tidak ada halangan, kaum kera yang dipimpin oleh Caesar berada di Amerika Serikat, di kawasan Taman Nasional Muir Woods, San Francisco. Tempat itu dekat dengan pantai Pasifik. Merupakan hutan redwood pantai yang kuno dan alami. Di dalam semesta monster, kaum kera bisa dibilang sebagai faksi yang paling lemah. Dari segi ukuran tubuh tidak ada bedanya dengan kera biasa. Hanya saja kecerdasannya lebih tinggi. Namun karena adanya virus flu kera, tingkat ancaman kaum kera terhadap manusia sangat tinggi. Manusia yang kehilangan nyawa karenanya. Dalam waktu singkat 2 atau 3 tahun mencapai lebih dari 10 juta. Akhirnya, bahkan dalam waktu kurang dari 10 tahun, memusnahkan lebih dari 90% umat manusia. Benar-benar menjungkir-balikan masyarakat manusia. Tentu saja di dalam semesta monster, tingkat teknologi manusia lebih tinggi daripada kenyataan. Kalau tidak mungkin bisa membuat kapal induk udara. Mecah Godzilla, Titan Match, pesawat penjelajah inti bumi dan teknologi canggih lainnya. Jadi saya memperkirakan, virus flu kera meskipun di tahap awal bisa merajalela untuk sementara waktu, namun di tahap menengah hingga akhir akan segera dimusnahkan oleh manusia. Saat itu Caesar dan kaum kera lainnya pasti akan diburu habis-habisan oleh manusia. Saya berencana sebelum manusia melakukannya, menyelesaikan Planet of the Apes terlebih dahulu. Karena menyelesaikan Rampage, bisa mendapatkan serum Rampage di dalamnya. Entah apakah setelah menyelesaikan Planet of the Apes, bisa mendapatkan serum yang mirip untuk meningkatkan kecerdasan. Sekarang, dinosaurus aliansi Jurassic memiliki kekuatan yang tidak buruk. Namun dari segi kecerdasan belum ada peningkatan. Apalagi seperti kaum kera yang bisa berbicara, menulis teks, menciptakan peradaban. Jika dinosaurus juga bisa melakukan hal ini, di masa depan bersama-sama menciptakan dinosaurus yang baru. Peradaban bukan hal yang mustahil. Pagi hari setelah beristirahat semalaman, saya tiba-tiba mendongak ke langit dan mengeluarkan raungan yang terdengar ke seluruh pulau. Perintah diberikan. Semua dinosaurus aliansi Jurassic segera berkumpul di area pelabuhan selatan Pulau Nublar. Di langit, pterodaktil yang dipimpin oleh Fengtian Pterosaur. Kawanan pterosaur menutupi awan dan matahari. Jumlahnya lebih dari 300 ekor. Menjatuhkan bayangan-bayangan besar. Di dalam danau, Mosasaurus menerobos keluar dari permukaan air, menciptakan ombak besar di atas permukaan tanah. Gray memimpin Giganotosaurus, Tyrannosaurus Rex, Dilophosaurus, Therizinosaurus, Edmontosaurus, Carnotaurus, Velociraptor, Dilophosaurus, Compsognathus dan dinosaurus besar, sedang kecil lainnya berbaris dalam formasi. Jumlahnya jika ditotal lebih dari 50 ekor. Membuat bumi bergetar lama. Seluruh pasukan bergerak. Saya tiba-tiba terbang ke udara, memimpin semua dinosaurus bersama-sama. Meninggalkan benteng Nublar dengan megah. Target utama berada di Amerika Serikat, kawasan Taman Nasional Muir Woods di kota San Francisco. Mulai hari ini, perjalanan aliansi Jurassic kita adalah seluruh dunia. Sejak wabah flu kera meletus, seluruh kota San Francisco sudah benar-benar ditutup. Dilarang keras bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Tempat ini telah menjadi zona terlarang bagi manusia yang sesungguhnya. Dari Gedung Putih, satu divisi gunung dari Angkatan Darat Inggris berbaris dengan megah menuju kota San Francisco. Satu demi satu helikopter serbu Apache yang ikonik. Helikopter serbaguna Black Hawk. Helikopter pengintai Kiowa melintas dengan cepat di atas jembatan Golden Gate. Tujuan mereka adalah Taman Nasional Muir tempat suku kera bercokol. Diikuti di belakangnya oleh deretan Humvee militer. Membawa persenjataan berat dalam skala besar. Sangat mengancam. Pengerahan pasukan berskala besar seperti ini. Mereka hanya memiliki satu misi tempur kali ini. Untuk memusnahkan suku kera sepenuhnya. Membasmi mereka tanpa menyisakan satupun. Lapor, Brigade Penerbangan Tempur Falcon. Sudah tiba di atas lokasi tujuan. Menemukan bangunan suku kera. Setidaknya ada ribuan kera di sini. Segera, komunikasi.
Di dalam perangkat terdengar suara dari garis depan tempur. Itu adalah Brigade Penerbangan Tempur dari Divisi Gunung. Membawahi 2 batalion pengintai serbu. Setiap batalion dilengkapi dengan 24 unit Apache. Helikopter serbu. Mulai menyerang kamp komando tempur sementara kota San Francisco. Sebuah kendaraan komando lapis baja yang berfungsi sebagai pos komando bergerak sementara. Di dalamnya, Mayor Jenderal Howard segera memberikan perintah. Setelah menerima instruksi, satu demi satu helikopter serbu Apache yang dilengkapi roket udara menurunkan ketinggian. Segera menembak dengan brutal ke arah lokasi suku kera. Di tengah suara ledakan yang dahsyat, seluruh desa suku kera berubah menjadi lautan api. Karena tidak siap. Tak terhitung banyaknya kera yang tewas terkena ledakan atau terbakar. Kerugian yang sangat besar. Suku kera yang diserang menjadi kacau balau. Mengeluarkan jeritan dan ratapan. Suku kera saat ini baru saja berkembang hingga zaman batu. Terutama menggunakan tombak dan senjata fisik lainnya. Sedangkan senjata modern manusia bagi mereka benar-benar merupakan serangan yang tak tertandingi. Hahaha, sangat memuaskan. Kalian lihat kera-kera ini hancur berkeping-keping dan terbakar oleh api? Sudah lihat, ini sungguh luar biasa. Aku bahkan bisa mencium bau gosong mereka yang terpanggang. Baunya sangat harum. Lanjutkan serangan. Jangan biarkan satupun kera meloloskan diri. Para pilot di dalam helikopter serbu Apache menyaksikan pemandangan tragis kera-kera yang musnah satu persatu. Malah tertawa lepas dari lubuk hati mereka. Dalam pemahaman mereka, kera-kera ini adalah penyebab virus flu kera yang mewabah. Membunuh mereka tentu saja sangat memuaskan. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang sebenarnya menciptakan virus flu kera adalah manusia itu sendiri. Yang menyebabkan semua ini terjadi juga adalah manusia sendiri atau setelah rudal diluncurkan, kembali menembakkan meriam udara ke arah kera-kera yang masih hidup di permukaan tanah. Menyapu dengan gila-gilaan. Baik kera muda maupun dewasa. Tidak ada yang selamat. Langsung ditembaki hingga hancur. Tepat pada saat ini, sebuah raungan amarah tiba-tiba terdengar di udara. Terlihat seekor gorila punggung perak. Entah sejak kapan telah memanjat ke puncak pohon. Melompat dengan sekuat tenaga. Menerjang tanpa rasa takut ke arah sebuah helikopter serbu Apache. Gorila punggung perak ini adalah salah satu tangan kanan sesar. Luka. Memukul dengan brutal kaca anti peluru helikopter serbu Apache hingga hancur berkeping-keping. Lalu menerobos masuk ke dalam kabin dan melakukan perusakan. Segera membuat seluruh badan pesawat kehilangan kendali dan jatuh menghantam tanah. Menyebabkan ledakan hebat. Meskipun helikopter serbu Apache itu jatuh, kedua pilot di dalamnya tewas seketika. Namun luka juga terluka parah. Menutup mata dan segera tidak bernapas lagi. Sial, kera-kera ini benar-benar tidak takut mati. Lihat, lihat, ada lagi kera yang melompat naik. Selain luka, masih ada banyak kera pemberani lainnya yang berjuang mati-matian melakukan serangan balik. Menarik tembakan dari Brigade Penerbangan Tempur Falcon. Ini juga untuk melindungi sesar. Dan yang lainnya, para lansia, wanita, dan anak-anak, untuk mundur. Hanya saja perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jauh. Pilot-pilot di depan masing-masing mulai menambah ketinggian. Membuat kaum kera yang tidak bisa terbang hanya bisa pasrah diserang. Bahkan jika melemparkan tombak. Batu yang dilemparkan terhadap Apache bersenjata. Bagi lapisan pelindung helikopter. Tidak terasa apa-apa. Akhirnya hanya bisa terbunuh oleh peluru satu persatu. Sementara itu, pemimpin sesar, penasihat Maurice, pengawal kiri dan kanan, roket. Koba masing-masing menunggangi seekor kuda. Memimpin para lansia, wanita, dan anak-anak kaum kera yang selamat. Dengan cepat masuk ke dalam hutan pegunungan yang medannya rumit. Menoleh ke belakang melihat mereka yang rela mati. Kaum kera yang menarik tembakan. Hati Sesar terasa tersayat-sayat. Namun tidak berdaya. Meskipun Sesar selalu memegang teguh prinsip dengan manusia. Sikap tidak saling mengganggu. Dari awal hingga akhir memimpin kaum kera di hutan purba. Hidup dengan tenang. Berhubungan dengan manusia. Tapi manusia jelas tidak berniat melepaskan mereka. Bersikeras untuk memusnahkan mereka. Namun para lansia, wanita, dan anak-anak kaum kera yang dipimpin Sesar baru saja melarikan diri tidak lama. Tiba-tiba mendengar di depan. Terdengar suara mesin mobil. Temukan target, buka tembakan, blokir jalan.
Di jalur mundur kaum kera adalah pasukan lapangan khusus yang bersenjata lengkap. Meriam howitzer ringan yang sudah siap. Meriam menembak dengan gencar tanpa ampun. Di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga, ledakan terjadi terus-menerus. Ada lagi sejumlah besar kaum kera yang tidak berdaya tewas dibom. Seluruh hutan benar-benar berubah menjadi lautan api. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai. Sesar beruntung selamat. Namun melihat dengan mata kepala sendiri istrinya dan putra sulungnya yang baru lahir tewas di bawah tembakan meriam. Serta penasihat yang setia, Maurici. Kedua kakinya putus terkena ledakan. Terbaring di genangan darah, memejamkan mata menunggu ajal. Sesar meraung dengan amarah yang meluap-luap. Memegang sebilah tombak. Menunggangi seekor kuda yang tangguh. Menerjang tanpa mempedulikan apapun. Menuju pasukan tentara manusia yang menghalangi di depan. Koba dan roket yang mengikuti di belakang Sesar. Serta sekumpulan kera yang selamat, entah menunggang kuda atau berlari di atas tanah. Semuanya langsung menyongsong tembakan manusia. Melakukan serangan bunuh diri yang nekat. Cari mati. Tentara manusia memegang senapan mesin berat. Senapan mesin ringan. Senapan otomatis bahkan peluncur granat. Menghadapi serangan bunuh diri yang dilancarkan kaum kera. Wajah mereka menunjukkan senyum ejekan. Peluru yang tak terhitung jumlahnya membentuk hujan peluru yang turun deras. Mengenai dengan akurat. Satu demi satu kaum kera yang menyerang dari depan. Menghancurkan mereka hidup-hidup menjadi serpihan daging. Sesar, yang memimpin di depan, meraung. Melemparkan tombak di tangannya dengan kuat. Segera setelah itu, semua kaum kera yang masih selamat. Semuanya melemparkan tombak bersama-sama. Jatuh berhamburan ke arah tentara manusia. Ke dalam barisan. Seorang tentara manusia belum sempat bereaksi. Langsung tertusuk wajahnya oleh tombak yang dilempar Sesar. Daya tembus yang kuat membuat tombak langsung menancap ke dalam tengkoraknya. Tombak lainnya masing-masing menimbulkan korban. Namun dampaknya sangat terbatas. Tentara manusia yang sudah sadar bergegas bersembunyi di balik kendaraan, pohon, dan benda lainnya. Mengambil kesempatan ini, Sesar dan kaum kera akhirnya mendekat. Menerobos masuk ke dalam barisan tentara manusia. Dan terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan mereka. Entah kaum kera yang tertembak oleh peluru senjata. Atau manusia yang dipukuli hingga mati oleh kepalan tangan dan kaki. Suasana sempat sangat kacau dan brutal. Bunuh mereka semua. Namun bantuan manusia segera tiba. Brigade penerbangan tempur Falcon dari belakang melesat datang. Serta lebih banyak lagi brigade lapangan khusus. Tentara berkumpul datang. Benar-benar menghabisi kaum kera yang tersisa. Dikelilingi sepenuhnya. Pengorbanan kemajuan roket Koba. Melihat sekeliling, semua anggota Yuanzhou hancur. Mayat yang hancur berlumuran darah. Jalan Sesar yang sudah mencapai titik buntu. Kepunahan rasiuan sudah tak terelakkan. Suara dentuman. Satu peluru sudah mengenainya dan masih memberikan. Sesar yang melawan dengan keras. Membuatnya tidak bisa bertahan lagi. Tumbang di tengah genangan darah. Saat terjatuh, Sesar melihat matahari terbenam tanpa disadari. Itu mungkin melambangkan matahari terbenam bagi rasiuan. Tiba-tiba matahari terbenam di langit. Tertutup oleh bayangan perak yang melintas dengan cepat. Apa itu? Sesar membelalakan matanya karena tidak percaya. Detik berikutnya, raungan yang mengguncang langit meledak di udara. Tiba-tiba memicu badai yang lewat. Membuat pohon-pohon di hutan patah di tengah. Debu dan batu beterbangan di langit. Dan helikopter-helikopter bersenjata. Kaca anti peluru dari Humvee militer. Semuanya pecah seketika. Semua tentara manusia yang masih membantai rasiuan. Semuanya menjerit seketika. Gendang telinga pecah. Organ dalam terguncang. Kehilangan kesadaran. Seperti gandum yang sedang dipanen. Tumbang satu persatu dengan korban yang tak terhitung. Sesar juga merasakan gendang telinganya bergetar hebat. Organ dalamnya serasa terbalik. Tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan darah. Namun saat ini dia lebih terguncang oleh bayangan perak yang menutupi langit. Betapa besarnya monster itu. Bahkan dari jarak sejauh ini, bisa secara langsung merasakan monster itu. Seperti pegunungan megah yang membentang di udara. Sekilas tidak bisa melihat ujungnya. Helikopter-helikopter bersenjata. Humvee militer di depannya. Seperti model mainan yang kecil dan rapuh. Apalagi manusia dan rasiuan. Monster apa itu? Ya Tuhan. Apakah aku salah lihat? Itu adalah naga raksasa.
Adalah Raja Dinosaurus Miraruzu dari Nublar. Kenapa dia muncul di sini? Tentara manusia yang tiba-tiba diserang sangat ketakutan. Mereka belum pernah melihat monster sebesar itu. Bayangan di bawahnya menutupi mereka sepenuhnya. Membuat tubuh terasa seperti tertimpa gunung Tai. Bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba terdengar di atas hutan. Terdengar suara melengking. Sekawanan besar Pterosaurus. Tiba-tiba muncul di hadapan para tentara manusia. Mereka seperti hantu. Mempertahankan warna tubuh yang sama dengan pohon. Mata telanjang tidak bisa melihat dengan jelas. Dan dengan kecepatan yang menakjubkan. Melakukan serangan mendadak ke helikopter bersenjata di udara. Itu adalah kawanan Pteranodon yang dipimpin oleh Quetzalcoatl. Dan kawanan Dimorphodon. Tidak sempat menangkis. Kawanan Pterosaurus sudah menyapu mereka. Sayap yang bertumpuk menutupi langit. Jumlahnya setidaknya ada 300 ekor. Kecepatan terbang setiap Pterosaurus. Dan kecepatan serangannya secepat kilat. Menerjang helikopter-helikopter bersenjata. Pertama-tama bekerja sama. Dengan kecepatan yang tidak terlihat mata. Meledakkan kekuatan yang mengerikan. Merobek pelindung mereka seperti kertas tipis. Tersebar menjadi puing-puing yang jatuh ke tanah. Yang lebih mengejutkan adalah di punggung setiap Pterosaurus. Juga ditunggangi oleh Therizinosaurus, Carnotaurus, Allosaurus, Velociraptor, Dilophosaurus, Maiasaura, dan dinosaurus darat kecil menengah lainnya. Seperti pasukan dewa yang turun dari langit. Melompat dan mendarat di tanah sebagai pasukan terjun payung. Dinosaurus darat ini ternyata adalah pasukan terjun payung. Di atas daratan. Humve militer yang dilengkapi dengan berbagai meriam. Di bawah injakan dan gilingan dinosaurus darat. Seketika berubah menjadi tumpukan besi tua yang gepeng. Setelah mendarat. 1 Therizinosaurus. 2 Carnotaurus dan 3 Allosaurus. Membuka lebar mulut yang penuh dengan gigi gergaji yang mematikan. Mengayunkan sabit untuk mencari. Mencabik-cabik tentara manusia satu persatu seperti memotong sayuran. Pasukan Velociraptor menerjang dengan cepat. Memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dari dalam tenggorokan. Kelompok Dilophosaurus membuka lipatan leher mereka. Menyemprotkan racun yang mengandung neurotoksin. Setiap kelompok naga. Bahkan secara kolektif melepaskan arus listrik yang kuat. Membentuk medan listrik bertegangan tinggi dengan jangkauan yang sangat luas. Pasukan manusia yang tidak siap seketika menjadi kacau balau. Sama sekali tidak bisa mengorganisir kekuatan perlawanan yang efektif. Situasinya benar-benar pembantaian satu arah. Jika dikatakan, serangan manusia terhadap kaum primata adalah serangan dimensi yang lebih rendah, maka serangan dinosaurus terhadap manusia juga merupakan serangan dimensi yang lebih rendah. Dalam sekejap, separuh dari seluruh pasukan pegunungan tewas atau terluka. Cepat mundur, pasukan kalah seperti gunung yang runtuh. Tentara manusia yang tersisa sudah benar-benar ketakutan. Membuang senjata dan baju zirah mereka lalu berbalik melarikan diri. Ujung hutan adalah pantai yang penuh korban. Mereka hanya berpikir untuk melarikan diri ke dalam air laut. Mungkin bisa meloloskan diri dari cengkeraman dinosaurus mutan ini. Namun sedetik kemudian, perubahan mendadak terjadi. Terlihat dari dalam air laut tiba-tiba muncul beberapa dinosaurus mutan yang berukuran lebih besar. Adalah Mosasaurus, Hanfang, Giganotosaurus, Tyrannosaurus. 4 jenderal naga itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Memblokir sepenuhnya jalan pelarian tentara manusia. Baik itu peluru senapan mesin berat maupun granat. Meriam angkatan laut. Bagi keempat jenderal naga itu sama sekali tidak terasa. Dan satu serangan sembarang dari mereka sudah cukup untuk membunuh banyak tentara manusia. Ada serigala di depan, harimau di belakang. Tentara manusia yang putus asa dan tak berdaya ini. Hasil akhirnya sudah bisa dibayangkan. Entah sudah berapa lama berlalu. Hutan pegunungan merah pantai yang dulunya disebut surga dunia. Semuanya telah tertutup oleh darah merah kental. Yang menutupi segalanya. Berubah menjadi neraka di dunia. Berbagai potongan tubuh dan daging. Sisa-sisa tubuh bercampur dalam gelombang darah. Memancarkan bau menyengat keluar. Menceritakan tentang pertumpahan darah yang baru saja terjadi di sini. Pembantaian, sesar yang berada di tengah-tengahnya. Sudah sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa di dunia ini ternyata masih ada begitu banyak monster yang mengerikan. Dengan mudah memusnahkan pasukan manusia yang di matanya tak terkalahkan. Sampai saat ini, sosok perak raksasa yang menutupi matahari terbenam. Baru perlahan turun dari langit. Jatuh di depan mata sesar. Orang yang datang adalah aku.
Baru saja memimpin para dinosaurus mendekati tujuan. Aku menemukan pertempuran yang pecah antara manusia dan kaum primata. Dan hasil dari pertempuran kedua belah pihak sudah bisa dibayangkan. Kaum primata kalah telak. Melihat ke seluruh medan perang. Hampir hanya Caesar seorang diri yang masih hidup. Tapi dia juga menderita luka fatal. Napas kehidupannya memudar dengan cepat. Omong-omong, di kehidupan sebelumnya saat menonton Planet of the Apes, aku sangat menyukai Caesar yang memimpin kaum primata bangkit. Melawan penindasan dan penyiksaan manusia. Dia adalah seorang raja sejati. Sayangnya di alam semesta monster, kekuatan kaum primata masih terlalu lemah. Dan dunia ini mengikuti. Hukum rimba di mana yang kuat memangsa yang lemah. Terima kasih, Caesar yang sedang sekarat melihat ke arahku yang berada tepat di depannya. Mencoba menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk berterima kasih. Terlepas dari apa tujuan pihak lain. Di mata Caesar, adalah kami para dinosaurus yang membunuh manusia-manusia ini. Membalaskan dendam kaum primata mereka. Tenanglah. Aku juga mengeluarkan gelombang suara yang bisa dipahami Caesar. Terakhir, melihat raja kaum primata ini. Perlahan menutup matanya. Pergi dengan tenang di bawah sisa cahaya matahari terbenam. Aku menggali lubang di tempat. Menguburkan mayat Caesar ke dalamnya. Melakukan penguburan sederhana untuknya. Sebagai ungkapan rasa hormatku padanya. Dinosaurus lain juga mengikuti. Menguburkan para primata yang telah mati. Mayat-mayat tersebut. Membiarkan mereka semua beristirahat dengan tenang di dalam tanah. Tanah di bawah kaki adalah rumah bagi kaum primata. Membiarkan mereka beristirahat selamanya di sini adalah pilihan terbaik. Sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan Planet of the Apes. Mendapatkan hadiah ramuan ALC-114. Versi perbaikan dari serum ALC-113. Efeknya jauh lebih kuat. Dapat bekerja pada mamalia, reptil, burung, dan sebagian besar hewan lainnya seperti ikan. Meningkatkan kecerdasan mereka secara signifikan, termasuk daya observasi, daya ingat, imajinasi, kemampuan analisis dan penilaian, kemampuan berpikir, serta kemampuan adaptasi dan kemampuan spesifik lainnya. Benar saja seperti dugaanku. Setelah menyelesaikan Planet of the Apes, aku mendapatkan serum genetik serupa yang meningkatkan kecerdasan. Dan dibandingkan dengan yang ada di film. Serum ALC-113 yang hanya menargetkan kera. Serum ALC-114 dapat bekerja pada sebagian besar hewan. Meningkatkan kecerdasan mereka secara drastis. Meskipun peradaban kera Caesar tidak berhasil dibangun sesuai harapan. Namun aku bisa meneruskan kehendaknya. Membangun peradaban dinosaurus yang jauh lebih megah dan gemilang. Baiklah, karena tujuan utama sudah tercapai. Hadiah sudah di tangan. Aku tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Bagaimanapun ini adalah wilayah manusia. Bala bantuan militer lawan bisa terus berdatangan tanpa henti. Memicu pertempuran di sini bukanlah tindakan yang bijak. Jadi aku segera membawa para dinosaurus pergi meninggalkan San Francisco. Menuju tujuan berikutnya. Sementara itu, Kem Komando Operasi Sementara. Seluruh Kem Komando Operasi Sementara sudah kacau balau. Situasi pertempuran di garis depan yang dikirim secara real-time. Hingga akhirnya benar-benar kehilangan kontak. Itu adalah Raja Dinosaurus, Miralus. Dan dinosaurus mutan dari Pulau Nublar. Mayor Jenderal Howard sangat marah. Semakin sengit. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa belum lama ini dalam perang pemusnahan kera, pasukan pembebasan yang menang telak. Dalam sekejap mata sudah musnah seluruhnya. Ini adalah kekuatan 10.000 orang. Ternyata musnah sepenuhnya dalam waktu singkat. Dan pelaku utama dari semua ini adalah yang ada di layar saat ini. Raja Dinosaurus Miralus yang muncul. Beserta kawanan dinosaurus mutan yang dipimpinnya. Awalnya rencana operasi mereka di negara kepala putih adalah memusnahkan kera lokal terlebih dahulu. Di Qingjiao, Raja Dinosaurus Miralus dari Pulau Nublar. Bahkan para dinosaurus. Tidak disangka pihak terakhir malah datang sendiri. Secara terang-terangan masuk ke wilayah negara kepala putih mereka. Dan menyerang pasukan mereka. Ini benar-benar setara dengan peristiwa Pearl Harbor. Benua 7 kaki dari peristiwa itu. Segera laporkan intelijen garis depan kepada atasan. Harus memusnahkan dinosaurus sialan ini. Sampai habis. Howard yang hampir kehilangan seluruh pasukannya. Tanpa sadar memerintahkan dengan suara keras. Jika tidak membantai semua dinosaurus mutan ini, sungguh sulit meredakan kebencian di hatinya. Namun baru saja dia selesai bicara. Sistem radar di dalam Kem Komando Operasi Sementara
Tiba-tiba membunyikan alarm darurat. Menunjukkan ada satu makhluk tak dikenal. Sedang mendekat dengan cepat di ketinggian. Terlihat bayangan naga perak yang berukuran agak kecil. Turun dari langit dengan cepat bagaikan meteor. Itu adalah Grey yang mencegatnya. Howard terkejut dan pucat pasi. Meskipun ukuran bayangan naga perak ini tidak sebesar Raja Dinosaurus Miralus bagi manusia, namun tetap merupakan raksasa yang tak terbayangkan. Sejak kapan dinosaurus mutan dari Pulau Nublar memiliki satu lagi yang berukuran besar berkaki 4? Naga raksasa bersayap. Di sana juga ditempatkan satu unit pendukung cadangan. Setelah mendeteksi pendekatan Grey, segera mengaktifkan sistem pencegat rudal darat ke udara Avenger yang telah disiagakan. Rudal pertahanan udara Stinger diluncurkan satu persatu. Dengan kecepatan supersonik mengenai Grey yang sedang menukik turun. Suara ledakan hebat terdengar bertubi-tubi di udara. Asap tebal mengepul dan tidak kunjung hilang. Namun detik berikutnya disertai dengan suara raungan yang memekakan telinga. Bayangan naga perak yang berubah menjadi Grey menerjang keluar dari asap tebal tanpa mengurangi kecepatan. Meskipun sisik spiritual di permukaan tubuhnya berlumuran darah akibat ledakan rudal, tapi tidak ada masalah serius. Dan luka di tubuhnya masih pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Regenerasi. Satu lagi monster yang tidak bisa dibunuh oleh rudal. Di bawah tatapan ngeri dan putus asa orang-orang di bawah, tubuh naga raksasa Gley menghantam tanah seperti meteor. Mengenai dengan tepat kendaraan lapis baja tempat Howard berada. Menghancurkan seluruh kendaraan beserta anggotanya. Semuanya hancur menjadi bubur daging. Serpihan. Gelombang kejut yang menyebar bagaikan angin musim gugur menyapu dedaunan. Menyapu seluruh kamp komando operasi sementara. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dan peralatan militer mengalami kerusakan parah. Tersebar berantakan, pemandangan yang hancur lebur. Selanjutnya jatuh ke dalam kekacauan. Kamp komando operasi sementara yang kacau. Dihujani serangan napas tanpa ampun oleh naga Gley. Prajurit manusia yang lemah berhamburan melarikan diri seperti semut. Namun bertindak sewenang-wenang seperti iblis misterius. Sama sekali tidak bisa melarikan diri dari telapak tangan Gley. Akhirnya musnah sepenuhnya. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sang kakak. Gley tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan puas. Kemudian baru terbang kembali dengan sungguh-sungguh. Bergegas mengejar langkah sang kakak. Pentagon, ibu kota Amerika Serikat. Sebuah rapat darurat sudah diadakan di ruang komando operasi. Di layar besar di depan ruang komando, jendela-jendela video satu persatu telah terhubung. Yang muncul adalah dari Amerika Serikat. Para petinggi dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Semua orang berekspresi serius. Alasannya tidak lain. Rapat operasi darurat 3 angkatan yang diadakan seperti ini baru pertama kali terjadi selama bertahun-tahun ini. Dan juga Dr. Serizawa dari Monarch juga ada di sana. Tanpa perlu menebak pun sudah tahu pasti ada kejadian besar. Hadirin sekalian, Amerika Serikat sudah sampai di saat yang paling berbahaya. Tepat setengah jam yang lalu, kami telah menerima informasi dari garis depan operasi pemusnahan di San Francisco. Dinosaurus mutasi dari Isla Nublar mendarat di San Francisco. Menyerang pasukan kita secara tiba-tiba. Menyebabkan banyak korban jiwa. Segera, yang bertanggung jawab. Menteri yang memimpin rapat mulai berbicara. Di atas layar segera muncul informasi yang dikirim dari garis depan. Gambar-gambar terkait. Dan data video semuanya ditampilkan. Itu adalah dinosaurus mutasi yang dipimpin oleh Raja Dinosaurus Milarus. Menyerbu San Francisco. Pemandangan pembantaian besar-besaran terhadap pasukan di garis depan. Satu persatu. Dinosaurus telah bermutasi ke tingkat yang sangat mengejutkan. Tidak hanya ukurannya yang besar. Dan menunjukkan kemampuan khusus yang jauh melampaui logika. Tentu saja yang paling menarik perhatian adalah pemimpin. Raja Dinosaurus Milarus yang memimpin semua dinosaurus mutasi. Meskipun dia tidak turun tangan dalam serangan ini. Tapi tubuh raksasanya yang menutupi langit. Serta berbagai kemampuan khusus yang ditunjukkan sebelumnya. Semua menunjukkan bahwa dialah yang paling mengerikan. Keberadaan yang paling berbahaya. Berbagai pemandangan yang mengejutkan mata terpampang di depan mata. Membuat para petinggi 3 angkatan yang hadir. Dan Dr. Serizawa sangat terkejut dan marah. Baru saja pihak Gedung Putih telah mengeluarkan perintah agar seluruh pasukan memasuki status siaga 2. Meminta Angkatan Laut, Darat, dan Udara bertindak bersama. Dengan segala cara. Memusnahkan Raja Dinosaurus Milarus.
Kelompok dinosaurus mutasi Isla Nublar. Status siaga 2. Saat mendengar kata ini, semua orang di rapat tidak bisa menahan rasa gentar. Siaga 2. Biasanya ketika musuh secara langsung terhadap Amerika Serikat daratan memberikan ancaman militer langsung. Status yang diaktifkan saat itu. Begitu diaktifkan, juga berarti seluruh negeri memasuki status perang. Begitu siaga 2 diaktifkan, Angkatan Laut, Darat, dan Udara Amerika Serikat serta semua peralatan akan sepenuhnya mengaktifkan rencana darurat. Memasuki status siap tempur. Prajurit aktif akan segera membatalkan cuti tanpa syarat kembali ke pasukan untuk bersiap perang. Setiap saat menunggu perintah perang. Jika diperlukan, kami akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang dinosaurus mutan ini. Namun, tambahan kalimat dari menteri selanjutnya adalah kunci yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa ini serius. Kali ini Amerika Serikat benar-benar akan bertindak serius terhadap dinosaurus mutan ini. Namun ini juga tak terelakkan. Sejak ditemukannya monster, Amerika Serikat selalu menjadi zona bencana yang parah akibat amukan monster. Termasuk kerusuhan Muto di San Francisco tahun 2011. Serangan monster di Chicago tahun 2012. Serta insiden Godzilla dan Muto sebelumnya. Dan berbagai peristiwa Kong di Pulau Tengkorak. Sampai saat ini, mereka telah menyadari bahwa keberadaan monster-monster ini telah sangat mengancam negara. Bahkan keselamatan seluruh umat manusia. Jika terus membiarkan mereka mengamuk dengan liar, hanya akan membawa masalah tanpa akhir. Namun jika senjata nuklir digunakan, bukankah takut akan membangunkannya kembali? Saat itu, seorang laksamana dari Angkatan Laut bertanya. Sebagai petinggi militer Amerika Serikat, mereka jelas mengetahui tentang Monarch dan beberapa informasi rahasia organisasi tersebut. Dia di sini merujuk pada Godzilla. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat di Jepang menjatuhkan 2 bom atom. Radiasi besar yang ditimbulkannya telah membangkitkan Godzilla dan Muto. Setelah terbangun, kedua pihak yang kelaparan datang ke titik ledakan untuk menelan radiasi nuklir. Sehingga meletuslah pertempuran sengit. Dalam beberapa tahun berikutnya, jejak Muto dan Godzilla tersebar ke seluruh dunia. Melakukan permainan kucing dan tikus yang gila. Akhirnya Amerika Serikat di atol Bikini memasang bom hidrogen Castle Bravo sebagai umpan untuk menarik Muto dan Godzilla. Akhirnya meledakkan bom hidrogen untuk membunuh Muto. Godzilla menghilang tanpa jejak. Kemudian organisasi Monarch baru mengetahui bahwa Godzilla ternyata tidak terluka sedikit pun. Setelah kenyang, dia pulang untuk tidur. Selama bertahun-tahun setelahnya, Godzilla menghilang dari pandangan organisasi Monarch dan Amerika Serikat. Tidak pernah menemukan jejaknya. Namun jika senjata nuklir digunakan di suatu tempat di dunia, kemungkinan besar akan membangunkan Godzilla yang sedang tidur. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat itu. Jika Godzilla juga memusuhi manusia, apa yang harus dilakukan? Itu adalah keberadaan mengerikan yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh bom nuklir. Benar-benar membuat manusia tidak berdaya dengan berbagai senjata militer yang dibanggakan. Jangan khawatir. Saya selalu percaya. Godzilla mewakili kehendak bumi. Dia adalah perwujudan penjaga keseimbangan alam. Bahkan jika dia terbangun, dia tidak akan mengancam umat manusia. Serizawa dari organisasi Monarch berdiri dan berkata, selama ini, dia adalah penganut setia Godzilla. Mengikuti jejak ayahnya dalam mencari Godzilla. Selalu meyakini nilai bahwa manusia bisa hidup berdampingan secara alami dengan Godzilla. Namun saat ini pandangan dan perkataannya tidak terlalu diperhatikan. Karena berbagai insiden serangan monster. Negara-negara di dunia tidak percaya manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Manusia dan monster jelas merupakan hubungan yang tidak bisa disatukan. Masalah Godzilla dikesampingkan dulu. Serahkan kepada kalian organisasi Monarch untuk dipantau. Musuh yang harus kita hadapi sekarang adalah Raja Dinosaurus Miralus. Dinosaurus mutan di Pulau Jimbla. Hanya dengan memusnahkan mereka sepenuhnya, kita bisa menjamin keamanan wilayah dan warga Amerika Serikat. Operasi kali ini bukan lagi sekadar perang biasa, melainkan perang antara manusia dan monster. Menteri berkata dengan tegas. Setiap kata terdengar kuat. Setiap kalimat terdengar lantang. Adalah Wenyan yang hadir di Inggris berkepala putih 3.
Para jenderal militer menjawab dengan penuh semangat. Memelihara tentara 1000 hari, digunakan dalam 1 saat. Kali ini akhirnya tiba saatnya untuk ujian. Mereka sebagai momen bagi pasukan negara militer nomor 1 dunia. Rapat darurat pun berakhir. Seiring dengan dimulainya status siaga 2. Hampir seluruh angkatan laut, darat, dan udara Whitehead British. Semua pangkalan militer bergejolak. Seperti mesin perang satu persatu. Mulai beroperasi dengan gemuruh. Sejumlah besar tentara Whitehead British dan senjata perang canggih segera berkumpul. Terbagi dengan hikmat dan siap sedia. Sementara itu, kota-kota di sepanjang pesisir Pasifik Whitehead British juga membunyikan alarm siaga darurat. Membuat warga Whitehead British yang tinggal di sana menatap ke langit dengan bingung. Apakah ini alarm pertahanan udara atau latihan militer? Atau mungkin pembuka dari perang yang sesungguhnya? Sementara itu, laut dalam Pasifik wow. Delay dan para dinosaurus dari Jurassic Alliance. Semuanya berkumpul bersama. Langsung menuju tujuan berikutnya. Menuju tembok besar negara naga. Sebelumnya, saya juga mengeluarkan hadiah dari menyelesaikan Planet of the Apes. Sebanyak 114 botol serum ALC yang didapat. Saya dan para dinosaurus mengonsumsinya bersama. Awalnya efek konsumsinya belum terlalu terlihat. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan perubahan pada diri saya. Kepala terasa gatal seolah otak saya tumbuh lagi. Saya bisa merasakan dengan jelas atribut mental saya telah meningkat secara signifikan. Tidak hanya terbatas pada kecerdasan, tapi juga aspek seperti kekuatan mental. Dan perubahan pada para dinosaurus lebih terlihat nyata. Otak mereka mulai berkembang pesat. Kecerdasan meningkat drastis. Terutama mata mereka menjadi jauh lebih hidup dan bercahaya. Hari pertama, para dinosaurus sudah bisa menggunakan suara raungan dan gerakan tangan untuk berkomunikasi lintas spesies tanpa hambatan. Hari ketiga, raungan berbeda dari mulut para dinosaurus. Mulai membentuk sistem fonem yang teratur, suku kata dan kecepatan bicara. Hari ketujuh, bahasa para dinosaurus. Pada dasarnya telah menguasai kemampuan ekspresi bahasa. Membentuk satu set sistem bahasa yang unik. Sehari-hari dapat berkomunikasi dengan lancar. Bahasa ini saya namai bahasa dinosaurus. Hal yang tidak saya duga adalah hanya dalam waktu 1 minggu, perkembangan kecerdasan para dinosaurus telah mencapai tingkat seperti ini. Jauh lebih tinggi daripada primata di Planet of the Apes. Dewa Naga. Suku kata pertama yang keluar dari mulut para dinosaurus. Kalimat pertama adalah sebutan untuk saya yang telah memberikan segalanya kepada mereka. Sebagai 3 syarat makhluk cerdas. Syarat utama adalah memiliki kemampuan untuk mendefinisikan. Apa yang disebut definisi adalah kemampuan untuk merangkum kognisi. Berdasarkan hal ini, baru bisa menciptakan peradaban yang sesungguhnya. Sebelumnya, definisi yang dimiliki dinosaurus hanya makanan, sejenis, jantan betina, wilayah, keturunan, musuh, DLL. Namun sekarang seiring peningkatan kecerdasan, perluasan kognisi, definisi yang mereka miliki semakin banyak. Termasuk dinosaurus dari spesies mereka sendiri. Manusia dari spesies musuh. Negara, militer. Senjata, DLL. Bahkan ada sebutan khusus untuk saya, Dewa Dinosaurus. Disingkat Dewa Naga. Ini juga mewakili bahwa mereka benar-benar telah menjadi makhluk cerdas. Di masa depan juga pasti akan bersama-sama membangun peradaban cerdas milik mereka sendiri. Setelah menempuh perjalanan jauh, Jurassic Alliance yang saya pimpin, para dinosaurus akhirnya dari Amerika Utara menyeberangi Samudra Pasifik. Tiba di Asia. Negara naga, tanah air saya di kehidupan sebelumnya, ada di sini. Kebetulan mumpung ada kesempatan, tidak ada salahnya kembali melihatnya. Dan kali ini, tujuan kami adalah klan Tautie yang berada di utara tembok besar negara naga. Berdasarkan data yang disediakan simulator, klan Tautie di sini berbeda dengan film The Great Wall. Sangat berbeda. Kaum Tautie dalam film berlatar belakang masa dinasti Song di Tiongkok kuno. Meski jumlahnya banyak, kekuatannya biasa saja. Hanya dengan senjata dingin dan bubuk mesiu hitam bisa dibunuh. Namun di sini mereka muncul di zaman modern. Dan kaum Tautie telah mendapatkan penguatan yang signifikan. Kulit tubuhnya sekeras baja. Bahkan bisa menahan peluru. Jumlahnya bahkan sangat banyak. Menjadi bencana di suatu wilayah dan menyebabkan banyak kematian. Namun,
Saya sangat tertarik dengan hal ini. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak jumlahnya, semakin baik. Entah berapa banyak Tao Tie ini. Sebenarnya bernilai berapa poin gen. Saya sudah tidak sabar untuk bersiap kembali melakukan pembantaian. Konon lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ada seorang kaisar yang sangat serakah hingga membuat rakyat menderita. Akibatnya membuat murka langit. Meteor jatuh dari langit dan menghantam Gunung Gewu. Dari dalam meteor lahirlah Raja Binatang Tao Tie yang pertama. Dan oleh Tao Tie, Raja Binatang melahirkan tak terhitung banyaknya prajurit binatang Tao Tie. Prajurit binatang Tao Tie ini memakan siapa saja yang mereka lihat. Baik yang hidup maupun yang mati. Semuanya untuk dibawa kembali kepada Raja Binatang Tao Tie. Agar dia bisa melahirkan lebih banyak prajurit binatang Tao Tie. Sejak saat itu, setiap 60 tahun adalah sebuah siklus. Tao Tie mewabah menjadi bencana. Untuk memperingatkan dunia akan konsekuensi dari keserakahan yang tak terbatas. Untuk menahan Tao Tie, orang-orang membangun tembok besar. Dan membentuk pasukan tanpa bayangan khusus untuk melawan Tao Tie. Saya tidak dikenal. Saya tidak ada dalam sejarah, setelah saya mati tidak ada yang meratapi saya. Tidak ada yang membakar dupa untuk mengenang saya. Setelah saya mati, saya akan lenyap sepenuhnya. Satu-satunya tujuan keberadaan saya adalah untuk bertarung demi pasukan tanpa bayangan. Bertarung demi tembok besar. Inilah sumpah semua prajurit yang bergabung dengan pasukan tanpa bayangan. Sumpah pasukan, yang dibagi menjadi unit militer. Masing-masing adalah pasukan Siong, pasukan He, pasukan Gu, pasukan Lu, dan pasukan Ying. Masing-masing mewakili prajurit tombak dan perisai. Prajurit panah, prajurit mekanik. Prajurit tombak panjang dan prajurit pemanah. Pada masa dinasti Song, berkat pertarungan mempertaruhkan nyawa dari pasukan tanpa bayangan, barulah Raja Binatang Tao Tie terbunuh. Dan memusnahkan semua prajurit binatang Tao Tie dalam satu serangan. Sejak saat itu, orang-orang tidak lagi diganggu oleh Tao Tie. Tak disangka waktu telah berlalu. Sampai di abad ke-21 yang modern ini. Gunung Gaolu kembali kedatangan meteor yang jatuh dari langit. Dari sana lahirlah Raja Binatang Tao Tie yang baru. Dengan tak terhitung banyaknya prajurit binatang Tao Tie di bawah komandonya. Tubuhnya menjadi jauh lebih besar. Kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Dalam waktu beberapa tahun saja, kaum Tao Tie dengan tren pertumbuhan seperti virus berkembang hingga mencapai 100.000 ekor. Seperti belalang, mereka meluas ke wilayah yang lebih luas. Aksi mereka menyebabkan jutaan korban jiwa manusia. Karena ancaman kaum Tao Tie, penduduk di utara tembok besar telah pindah ke selatan. Dan tembok besar juga menjadi benteng pertahanan untuk melawan kaum Tao Tie. Sebagai benteng garis depan. Bahkan juga membentuk kembali pasukan tanpa bayangan yang modern. Yang ditempatkan di sini. Memiliki kekuatan satu grup tentara darat penuh. Sama-sama dibagi menjadi pasukan Siong, pasukan He, pasukan Hu, pasukan Lu, dan pasukan Ying. Hanya saja, apa yang mereka wakili masing-masing bukan lagi jenis pasukan kuno yang terbelakang, melainkan infanteri modern. Angkatan udara, angkatan lapis baja, zeni, artileri, dan jenis pasukan lainnya. Saat fajar, kabut tebal menyelimuti. Seolah tirai yang menutupi langit. Menyelubungi langit dan bumi. Perlahan menyebar dari padang gurun Saibei yang jauh. Merambat menuju lokasi tembok besar. Benteng tembok besar semuanya seperti biasa. Tembok kota yang menjulang tinggi dan megah. Seolah seekor naga raksasa yang meliuk-liuk. Bata demi bata seperti sisik naga yang berkilauan. Setelah melalui tempaan zaman, sudah menjadi usang dan berbintik-bintik. Namun tetap kokoh tak tergoyahkan. Berdiri tegak tak runtuh. Di angkasa. Dari pagi hingga malam. Selalu ada pengintaian nirawak dari Angkatan Udara Pasukan He. Armada pesawat yang beroperasi 24 jam tanpa henti. Melakukan tugas patroli secara bergantian. Selalu waspada terhadap serangan klan Tao Tie. Meskipun selama bertahun-tahun klan Tao Tie dari awal hingga akhir tidak pernah bisa menembus benteng tembok besar. Sebaliknya, di bawah serangan pasukan tanpa bayangan, menderita kerugian besar. Terpaksa berekspansi ke wilayah lain. Namun klan Tao Tie selalu mengincar wilayah timur yang luas dan kaya. Sejak tahun ini, benteng tembok besar juga telah mengalami berkali-kali serangan besar dan kecil. Serangan Tao Tie. Skala kecil hanya ada beberapa prajurit monster Tao Tie. Skala besar ada ratusan hingga ribuan prajurit monster Tao Tie. Namun semuanya oleh pasukan tanpa bayangan yang ditempatkan di garis depan. Dibersihkan dengan cepat. Tiba-tiba bertemu.
Pasukan tanpa bayangan yang ditempatkan di benteng tembok besar. Tiba-tiba, dari jauh terdengar suara pergerakan yang tidak biasa. Terlihat langit di wilayah utara tembok besar berubah drastis. Badai pasir skala besar tanpa peringatan muncul tiba-tiba. Seperti naga kuning yang bangkit membuat langit menjadi gelap. Angin kencang menderu. Pasir beterbangan, badai pasir. Meskipun daerah ini sering terjadi badai pasir, namun badai pasir dengan intensitas seperti ini baru pertama kali dilihat oleh semua orang. Dinding-dinding yang terbentuk dari debu yang bergulung. Setinggi 100 meter dari tembok. Pemandangan mengerikan seperti kiamat yang akan datang. Jenderal muda, gawat. Armada drone pengintai kami menemukan. Ada banyak Tautie yang menyerang di dalam badai pasir. Jumlah perkiraan awal melebihi 100.000. Mereka semua dari adik dari gurun utara yang tiba-tiba muncul. Tepat pada saat ini. Di markas komando benteng tembok besar. Dengan terburu-buru masuk seorang wanita yang gagah. Jenderal wanita. Dialah jenderal pasukan keren, Lin Mei. Apa? Xiaoyong, sebagai jenderal pasukan beruang, adalah komandan tertinggi pasukan tanpa bayangan. Setelah mendengar laporan dari Lin Mei, dia yang biasanya tenang pun tidak bisa menahan perubahan ekspresi wajahnya. 100.000 klan Tautie benar-benar keluar menyerbu. Dan kali ini mereka keluar menyerbu. Mungkin memang untuk menaklukkan benteng tembok besar dalam satu serangan. Segera buat benteng tembok besar dalam siaga penuh. Bunyikan peringatan kesiapan tempur tertinggi. Para jenderal pasukan tanpa bayangan segera mengadakan rapat darurat. Xiaoyong yang sadar segera memberi perintah. Suara sirine yang mendesak dan menusuk telinga memecah ketenangan seluruh benteng tembok besar. Kesiapan tempur tertinggi. Ini berarti di dalam benteng tembok besar, semua prajurit, baik yang bertugas maupun yang sedang cuti, harus segera kembali ke unit untuk berkumpul dan bersiap tempur. Jika melewatkan kesempatan bertempur, pasti akan dijatuhi hukuman militer. Hampir tepat saat sirine dibunyikan, seluruh benteng tembok besar menjadi gempar. Ditempatkan di garis depan. Puluhan ribu prajurit pasukan tanpa bayangan berkumpul dalam keadaan darurat. Segera bergegas ke garis depan. Ya Tuhan, ternyata ada begitu banyak Tautie. Ketika para prajurit naik ke atas tembok, melihat ke bawah dari ketinggian ke arah utara tembok besar, ke arah padang gurun, semuanya terkejut melihat badai yang menelan langit dan bumi ini. Di dalam badai pasir yang datang menderu, samar-samar muncul dalam jumlah besar dan padat prajurit monster Tautie yang bergerak liar. Terlihat hitam pekat menyatu. Tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Panjang tubuh setiap prajurit monster Tautie melebihi 10 meter. Lebih besar dari sebuah tank tempur utama. Merangkak dengan 4 kaki. Matanya terletak di bawah kedua bahu. Kepalanya memiliki pola Tautie yang khas. Mulut besar yang berlumuran darah dengan taring yang saling silang terbuka lebar. Kulit yang kasar dan tebal sekeras baja. Hampir mengabaikan serangan peluru biasa. Dan gerakan mereka yang tidak sabar. Serta tatapan mata yang haus darah dan rakus. Penuh dengan kekejaman dan kebencian yang mendalam terhadap manusia. Seolah ingin melahap mereka semua. Tidak ada yang menyangka klan Tautie yang sudah lama bersembunyi akan tiba-tiba keluar menyerbu. Melancarkan serangan ke benteng tembok besar. Pertempuran ini tidak diragukan lagi berkaitan dengan benteng tembok besar. Semua prajurit pasukan tanpa bayangan. Bahkan keselamatan lebih banyak warga di belakang tembok besar. Tanggung jawab yang mereka pikul seberat gunung Tai. Sementara itu, komando benteng tembok besar berasal dari pasukan tanpa bayangan. Pasukan Xiong, pasukan He. 5 jenderal dari pasukan Wu, pasukan Lu, dan pasukan Ying. Juga mengenakan seragam militer. Berkumpul bersama. Serta Wang Jun, yang menjabat sebagai penasihat militer, juga ada di sini. Bagaimana situasi pengerahan pasukan saat ini? Jenderal pasukan Xiong, Xiaoyong, bertanya. Semua pasukan sudah siap. Namun, karena pengaruh cuaca badai pasir, jarak pandang sangat rendah. Helikopter dari unit penerbangan setiap pasukan sama sekali tidak bisa lepas landas dengan normal. Komponen operasional tank dari unit lapis baja 5 pasukan sangat mudah kemasukan pasir. Merusak peluru artileri unit artileri pasukan Ying. Rudal sulit dipandu dengan akurat. Komunikasi seluruh pasukan. Sistem radar, DLL. Peralatan elektronik semuanya mengalami gangguan hebat. Wang Jun menjelaskan dengan wajah cemas. Teknologi tinggi modern saat ini. Meskipun perlengkapan militer sangat canggih, namun performa tempurnya terlalu bergantung pada instrumen elektronik yang presisi. Komponen intinya seperti mesin,
komputer, DLL, terhadap suhu lingkungan kerja. Kelembapan, kemurnian udara, DLL, memiliki persyaratan yang tinggi. Adaptabilitas medan perang tidak kuat, terutama dalam cuaca badai pasir yang sangat buruk ini. Situasi sering terjadi. Gesekan antara debu dalam badai pasir dengan udara menghasilkan listrik statis terhadap sistem komunikasi, radar, dan peralatan elektronik lainnya semuanya mengalami gangguan serius. Dan juga memengaruhi laser, peluncuran senjata pemandu inframerah dan televisi, merusak mesin helikopter dan tank, memengaruhi kelancaran operasional komponen senjata, menurunkan akurasi tembakan, menyumbat berbagai perangkat penyaring udara. Para Tautie ini jelas datang dengan niat jahat. Telah lama bersembunyi menunggu ini. Datangnya badai pasir, baru melancarkan serangan. Sulit dibayangkan. Pasukan monster Tautie biasa memiliki kecerdasan setinggi ini. Mungkinkah di balik layar Raja Monster Tautie yang memimpin? Meskipun begitu, kita harus tetap bertarung sampai menghalau semua Tautie di luar benteng tembok besar. Di luar benteng. Tidak boleh membiarkan mereka menginjakkan kaki selangkah pun di tanah di belakang kita. Xiaoyong berkata dengan nada yang tidak terbantahkan. Segera memimpin 4 jenderal pasukan lainnya dan Wang Jun berlari menuju garis depan. Suara alarm masih bergema di atas benteng tembok besar. Naga getar mengantuk. Badai pasir dari gurun utara perbatasan telah menyapu datang. Saat berusia beberapa tahun, butiran pasir melesat jatuh seperti hujan peluru. Seluruh benteng tembok besar diselimuti lapisan pasir kuning. Jarak pandang sangat rendah. Segala sesuatu dalam pandangan menjadi kabur. Telinga dipenuhi suara bising. Dan getaran tanah semakin besar. Seperti para prajurit pasukan tanpa bayangan yang ada di sana. Jantung yang berdegup kencang semakin berdetak hebat. Menandakan pasukan besar Tautie sudah mendekati ujung tanah. Suara gemuruh artileri yang mengguncang langit terdengar. Itulah meriam-meriam dari unit artileri pasukan Ying. Melancarkan serangan. Peluru berdaya ledak tinggi satu persatu. Peluru minyak, roket, bom pembakar dan peluru yang melesat keluar dari laras. Menghantam pasukan besar Tautie dengan dahsyat. Di barisan paling depan, pasukan monster Tautie yang menjadi umpan meriam menanggung beban utama. Mengalami korban jiwa yang berat di bawah pemboman artileri. Mayat berserakan di mana-mana. Setidaknya ada ribuan Tautie tewas dalam gelombang serangan pertama ini. Namun, Tautie dengan jumlah yang lebih banyak di belakang tetap maju tanpa henti. Menginjak mayat rekan mereka. Berlumuran darah rekan mereka. Berbondong-bondong menuju tembok besar. Pada saat yang sama, dari pasukan He, helikopter bersenjata dari unit penerbangan, dan tank-tank dari unit lapis baja pasukan Hu. Kendaraan lapis baja juga mengatasi segala kesulitan. Dilengkapi dengan pelindung pasir dan penyaring debu. Bersiap menghadapi pasukan besar Tautie yang datang dengan ganas. Melakukan pemboman karpet dengan banyak bom tanpa pemandu. Bersama-sama membangun garis pertahanan yang tak tertembus. Serta unit Zeni Angkatan Darat sedang terburu-buru memperbaiki di dalam benteng tembok besar. Terkena badai pasir. Berbagai perangkat elektronik yang terganggu parah oleh cuaca. Terakhir adalah pasukan infanteri dengan jumlah terbanyak di pasukan utama. Berjaga di atas tembok-tembok besar. Dilengkapi dengan berbagai jenis senjata api. Peluncur roket, peluncur granat, rudal panggul, dan senjata infanteri lainnya bersiap siaga. Begitu ada Tautie yang lolos menembus garis pertahanan. Mendekati tembok. Mereka akan diserang habis-habisan. Pertempuran ini yang menentukan nasib benteng tembok besar. Pasukan Wuing, serta keselamatan lebih banyak warga di belakang, telah resmi dimulai. Kobaran api membubung ke langit. Asap mesiu memenuhi udara. Suara dentuman meriam yang beragam. Suara rentetan peluru. Suara auman binatang buas terdengar tanpa henti. Pemandangan itu begitu mengguncang jiwa layaknya kiamat. Tak terhitung nyawa yang terperangkap dalam perang layaknya mesin penggiling daging ini. Tak bisa melepaskan diri. Awan hitam menekan kota. Cheng Yu, Cui Dang, Xiaoyong, Lin Mei, dan 5 jenderal lainnya serta penasihat Wang tiba di garis depan pertempuran. Saat naik ke menara suar tembok besar, perang antara pasukan Wuing dan klan Tautie telah berkecamuk dengan sengit. Gelombang monster Tautie yang seperti air bah masih terus meraung dan menyerang tanpa henti. Dalam sekejap mata, perang telah berlangsung selama beberapa jam. Langit seharusnya sudah terang sejak tadi. Namun tertutup oleh debu dan asap mesiu yang memenuhi angkasa. Bagaimana situasi pertempuran di garis depan?
Xiao Yong bertanya. Saat ini gelombang serangan pertama pasukan Tao Tie telah berhasil dipukul mundur oleh pasukan kita. Diperkirakan jumlah korban musuh melebihi 30.000. Namun, karena pengaruh badai pasir, banyak mesin helikopter dan tank yang dikerahkan. Saluran pembuangan, transmisi, dan lainnya. Komponen-komponennya mengalami keausan dalam berbagai tingkat. Pasukan Zeni Angkatan Darat sedang melakukan perbaikan darurat. Sayangnya, mereka tidak bisa lanjut bertempur dalam waktu singkat. Penasihat Wang melaporkan dengan jujur. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Meskipun Tao Tie, gelombang pertama pasukan Tao Tie telah dipukul mundur. Namun kekuatan utama lawan belum terluka. Mereka bisa melancarkan serangan total yang lebih besar kapan saja. Namun, badai pasir sudah menunjukkan tanda-tanda mereda. Pertempuran selanjutnya seharusnya tidak akan terpengaruh lagi. Penasihat Wang menambahkan satu kalimat yang membuat para jenderal sedikit merasa tenang. Namun, baru saja penasihat Wang selesai bicara. Terlihat di kejauhan padang gurun Saibei di ujung pandangan. Terdengar suara aneh seperti tiupan angin kencang. Ternyata badai pasir yang sudah mereda sebagian besar. Ternyata datang kembali. Yang lebih mengerikan adalah di bawah tanah. Ternyata masih ada pasukan monster Tao Tie yang tak henti-hentinya keluar menembus tanah. Semua monster Tao Tie seolah-olah telah disuntik stimulan. Mata mereka memancarkan kilatan kegilaan. Dengan serangan yang lebih ganas, menyapu ke arah tembok-tembok besar yang genting. Pemandangan di depan mata ini membuat 5 jenderal dan penasihat Wang terbelalak kaget. Tidak bisa dipercaya. Badai pasir ini tidak terbentuk secara alami, melainkan disebabkan oleh klan Tao Tie. Pantas saja badai pasir ini datang begitu tiba-tiba. Dan begitu kebetulan. Ternyata klan Tao Tie bisa mengendalikan badai pasir. Dan jumlah klan Tao Tie ternyata sebanyak ini. Pasukan Tao Tie melancarkan serangan total. Ya Tuhan, jumlah mereka pasti bukan hanya 100.000. Setidaknya ada 200.000 Tao Tie, kita. Apakah kita benar-benar bisa mempertahankan benteng tembok besar? Saat ini, 5 jenderal dan penasihat Wang tidak bisa tidak merasa sedikit tidak berdaya dan putus asa. Tingkat evolusi dan kecepatan reproduksi monster-monster ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bom nuklir. Mungkin harus menggunakan bom nuklir untuk menghentikan serangan klan Tao Tie. Jika bukan dalam keadaan terpaksa, mereka tidak akan di wilayah mereka sendiri menggunakan bom nuklir. Bagaimanapun, polusi radioaktif yang ditimbulkannya, kerusakan terhadap lingkungan terlalu besar. Tepat pada saat ini, suara raungan naga yang mengguncang langit dan bumi, seperti ribuan guntur, meledak di telinga seluruh prajurit pasukan tanpa bayangan. Gelombang kejut yang dihasilkan menyapu seperti badai. Dalam sekejap, menahan dan membersihkan badai pasir yang tak kunjung hilang. Membuat langit cerah kembali dan bumi berubah memancarkan cahaya. Itu adalah kelima jenderal dan penasihat Wang menutup telinga mereka. Masih merasa darah di sekujur tubuh bergejolak. Tubuh tak kuasa menahan gemetar hebat. Mengeluarkan banyak keringat dingin. Prajurit pasukan tanpa bayangan lainnya pun demikian. Banyak yang tumbang seketika. Tekanan yang tak terlukiskan. Seperti tangan besar yang tak terlihat mencekik tenggorokan mereka. Bahkan membuat mereka tak kuasa untuk tunduk. Dan yang kemudian tertangkap oleh pandangan mereka adalah seekor makhluk setidaknya lebih dari 300 meter. Naga bersayap perak putih dengan tinggi tubuh tegak mencapai 100 meter. Mengikuti di belakangnya ada naga bersayap perak putih yang sedikit lebih kecil, serta kawanan dinosaurus mutan dalam jumlah besar. Itu dia, Raja Dinosaurus Miralus. Dan kawanan dinosaurus mutan dari Isla Nublar. Penasihat Wang yang terkapar di tanah sekali lihat langsung mengenali naga bersayap perak ini. Tak memedulikan rasa sakit di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Seminggu yang lalu, di San Francisco, Amerika, terjadi peristiwa dinosaurus mutan yang mengguncang dunia. Insiden penyerangan. Di Amerika, satu pasukan pegunungan terhadap kaum Yuan. Dalam operasi pemusnahan, Raja Dinosaurus Miralus memimpin kawanan dinosaurus mutan di bawahnya. Melancarkan serangan mendadak. Membuat seluruh pasukan pegunungan itu musnah. Berita itu langsung menggemparkan seluruh dunia. Jauh lebih besar daripada peristiwa sebelumnya di Jurassic Isla Nublar. Insiden kerusuhan dinosaurus di dunia lebih berpengaruh. Sebelum ini, mengenai informasi dinosaurus mutan ini, hanya diketahui oleh monarch, organisasi dan petinggi Amerika. Setelah ini, Raja Dinosaurus Miralus
dan kawanan dinosaurus mutan Isla Nublar secara resmi memasuki pandangan publik. Tak terhitung manusia di berbagai negara di dunia sudah mengetahui keberadaan mereka. Mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Xiaoyong juga mengenali identitas mereka. Sambil memegang tembok kota, ia berdiri dengan susah payah. Awalnya, pasukan tanpa bayangan harus menghadapi ancaman yang datang dengan ganas dari kaum Tao Tie. Sudah cukup melelahkan. Tak disangka dinosaurus mutan ini pun muncul. Tak diragukan lagi membuat situasi yang sudah tertekan menjadi semakin buruk. Tidak. Miralus mungkin tidak datang mengincar kita, melainkan mengincar kaum Tao Tie. Penasihat Wang merangkak bangun dengan susah payah, mengemukakan dugaannya. Sebelumnya kawanan dinosaurus mutan yang dipimpinnya tiba-tiba muncul di San Francisco. Juga bukan kebetulan, melainkan mengincar kaum Yuan. Sekarang, mereka datang jauh-jauh ke tempat kita. Kemungkinan besar juga mengincar kaum Tao Tie. Miralus mengincar kaum Tao Tie. Mungkinkah dia sedang aktif memburu ras monster lainnya? Saat Xiaoyong dan para jenderal lainnya merasa bimbang, benar saja mereka mendapati sebagian besar prajurit monster Tao Tie di atas tanah. Karena satu raungan naga Miralus langsung meledak dan mati. Pemandangan ini sungguh mencengangkan. Ribuan prajurit monster Tao Tie setelah mengeluarkan satu jeritan kesakitan, tubuh mereka tiba-tiba tertekan dan hancur. Akhirnya tak kuasa menahan beban dan meledak, menyebarkan potongan daging ke seluruh langit. Darah mengalir menjadi sungai. Kematian yang sangat tragis. Baru saja, saat suara raungan naga Miralus berhenti, pasukan Tao Tie yang tadinya padat merayap ternyata telah dibersihkan. Area yang luas. Setidaknya puluhan ribu prajurit monster Tao Tie langsung tewas seketika. Sangat mengerikan, tak terbayangkan. Seandainya raungan naga Miralus tadi ditujukan ke benteng tembok besar, menyerbu ke arah pasukan Wuing, betapa mengerikan konsekuensinya. Selanjutnya, terlihat Pterosaurus terbang bertindak sebagai pesawat pengangkut, memperlakukan semua dinosaurus darat seperti pasukan terjun payung, diterjunkan dari udara. Pemandangannya bahkan lebih spektakuler. Therizinosaurus, Carnotaurus, Eutyrannus, Velociraptor, Dilophosaurus, Maiasaura, dan dinosaurus darat kecil menengah lainnya. Begitu mendarat, mereka langsung beraksi, mengerahkan kemampuan dengan ukuran dan kekuatan mutlak, membantai pasukan monster Tao Tie di tanah. Setelah penerjunan selesai, semua Pterosaurus pun segera bergabung ke medan perang. Meskipun jumlah dinosaurus mutan ini jauh lebih sedikit daripada monster Tao Tie, tapi ukurannya jauh lebih besar. Kekuatan tempurnya lebih mengerikan. Saat dinosaurus mutan membentuk formasi seperti tombak dan menyerbu masuk ke pasukan Tao Tie. Oleh tak terhitung banyaknya monster Tao Tie, formasi mereka langsung hancur saat disentuh. Sama sekali bukan tandingan. Ribuan monster Tao Tie sama sekali tidak bisa menghalangi langkah mereka. Di mana mereka lewat, darah mengalir seperti sungai. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Tak terhitung monster Tao Tie panik, kalah dan kocar-kacir. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Di atas benteng tembok besar, Xiaoyong yang terperangah bertanya. Untuk sementara, tarik mundur pasukan He di luar tembok. Unit penerbangan dan unit lapis baja pasukan harimau. Jangan gegabah mendekati medan perang Tao Tie dan dinosaurus. Amati saja perkembangannya, jawab penasihat militer Wang. Jika mereka melancarkan serangan sekarang, dikhawatirkan akan memancing amarah kelompok dinosaurus mutan. Jika dinosaurus mutan ini juga menyerang benteng tembok besar, maka itu akan sangat berbahaya. Terutama Raja Dinosaurus, Mirarus. Berdasarkan intelijen yang mereka miliki, ini adalah makhluk yang bahkan terkena rudal konvensional pun tidak terluka sedikit pun. Diperkirakan hanya dengan menggunakan bom nuklir baru bisa melukainya dengan parah atau membunuhnya. Telah memburu satu monster Tao Tie. Satu monster mendapatkan poin gen 500, poin gen yang sangat banyak. Seiring dengan banyaknya monster Tao Tie yang terbunuh seketika dan masuk ke akun, aku tidak terkejut. Sudut mulutnya menunjukkan seringai khasnya. Seringai kejam. Melihat ke sekeliling. Di sini setidaknya ada lebih dari 200.000 monster Tao Tie. Setiap ekor bisa memberikan 500 poin gen. Maka totalnya bisa mencapai ratusan juta poin gen. Jika Raja Monster Tao Tie ditangkap dan membiarkannya terus membiarkan monster Tao Tie. Bukankah ini sumber yang tidak ada habisnya?
dan poin gen yang tak terbatas. Apalagi daging dan darah monster Taotie ini juga bisa menjadi makanan bagi para dinosaurus. Masalah makanan pun tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mundur, atas perintahku. Grey dan dinosaurus mutan di belakang. Semuanya mundur secara serentak. Mereka tahu Dewa Naga akan mengeluarkan jurus pamungkas. Pada saat yang sama, tengkorak atom di dalam tubuhku mulai beroperasi dengan gemuruh. Disertai reaksi berantai kontraksi otot. Energi visi terakumulasi dari ekor ke kepala, dan akhirnya dari mulut. Membentuk napas atom. Saatnya membersihkan medan. Tempat napas atom menyapu. Seketika terjadi ledakan nuklir yang mengguncang langit dan bumi. Awan jamur bergulung-gulung. Bola api bersuhu tinggi yang sangat besar seperti matahari mini. Perlahan membubung tinggi. Di satu sisi memancarkan radiasi cahaya yang menyilaukan. Di sisi lain meluas dengan cepat. Membentuk gelombang kejut supersonik. Yang menyapu ke segala arah. Satu serangan dilepaskan. Monster Taotie di pusat ledakan nuklir. Bahkan tidak sempat merasakan rasa sakit sedikit pun. Dalam sekejap mata sudah musnah menjadi abu. Benar-benar lenyap tak berbekas. Di atas benteng tembok besar. Semua prajurit pasukan Wuing terpaku menatap medan perang di kejauhan. Secara tidak sadar menahan napas. Otak mereka menjadi kosong. Ternyata di dunia ini benar-benar ada monster yang begitu kuat dan mengerikan dengan kekuatan serangan ini. Sudah setara dengan strategi berdaya ledak tinggi. Ledakan nuklir senjata nuklir. Area kerusakannya cukup untuk menutupi satu kota. Dalam sekali napas membuat hampir semua prajurit monster Taotie langsung musnah tak berbekas. Mereka. Apakah manusia benar-benar bisa membunuh monster level ini? Wajah penasihat Wang masih terlihat agak pucat. Baru saja dia merasa. Mungkin hanya bom nuklir yang bisa melukai parah. Atau membunuh Raja Dinosaurus Miralus. Tapi sekarang dia baru sadar. Betapa konyol dan menggelikannya pemikirannya sendiri. Entah sudah berapa lama berlalu. Awan jamur dan asap mesiu yang tak kunjung hilang. Baru perlahan menghilang. Napas atom. Sama halnya. Akan menyebabkan polusi radioaktif dengan radiasi skala besar. Namun, tengkorak atom di dalam tubuhku akan secara otomatis mengambilnya kembali. Daur ulang. Di atas benteng tembok besar. Semua prajurit pasukan tanpa bayangan. Kembali melihat sosok besar itu. Sayap naga perak yang megah. Menjulang tinggi dengan aura yang mendominasi. Melihat kembali medan perang yang hancur berantakan. Sudah. Tidak terlihat banyak prajurit monster Taotie yang masih hidup. Terlalu kuat, monster seperti ini. Jika benar-benar menjadikan mereka sebagai musuh. Konsekuensinya tak terbayangkan. Entah berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa karenanya. Pada saat ini. Seluruh prajurit pasukan tanpa bayangan. Semua menatap dengan tegang ke arah yang berdiri dengan angkuh. Raja Dinosaurus Miralus di langit tinggi. Jika sekarang dia berbalik menyerang benteng tembok besar, maka mereka hanya bisa memilih untuk bertarung sampai